Guru, apakah kau benar-benar berniat mewariskan sekte kepada Arya? Meskipun Arya baru berusia 20 tahun, kulturisasinya sudah jauh melampaui saya. Dia hanya selangkah lagi dari alam abadi sejati. Hanya dengan mewariskan sekte mistik kepadanya, aku bisa tenang. APA, alam abadi sejati, Arya. Waktuku hampir habis. Aku telah mencapai pencerahan. Kau belum bisa menerobos. Karena 2 dari 3 jiwa, dan 7 rohmu hilang. 1 bersama keluarga Ibu Fana, dan yang lainnya, bersama keluarga Vance, di kota Riverton. Hanya dengan menemukan kedua jiwa ini, dan mengalami emosi Fana, kau bisa menerobos. Hahaha. Salam untuk master baru. Karena ini takdir, maka aku akan mengunjungi keluarga Qin secara pribadi. Jadi ini pewaris sejati keluarga Qin kita, yang hilang sejak kecil. Dia sama sekali tidak mirip tuan, atau nyonya. Bahkan jika dia mirip mereka, apa gunanya? Serena Kami adalah permata hati keluarga Qin. Jika Serena tidak menolak menikahi pria yang koma itu, Tuan Dan Nyonya tidak akan pernah membawanya pulang. Kalian semua, diam. Urusan keluarga, bukan untuk kalian diskusikan. Nona, Tuan dan Nyonya sudah menunggumu. Aku akan membawamu masuk sekarang. Mengapa kita tidak lewat pintu utama? Mengapa pintu samping? Gerbang utama rusak hari ini. Markus memerintahkanku untuk membawamu lewat pintu samping. Jika aku dilarang, aku akan tetap lewat sana. Ibu, Arya adalah anakmu. Aku hanya putri angkatmu. Jika dia kembali, tidakkah kau akan berani mensentuhku sebanyak dulu? Bagaimana mungkin? Ibu telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. 20 tahun kasih sayang tidak bisa diganti. Ayah dan ibumu pasti akan lebih mencintai. Jika tidak, mengapa kami membiarkan Arya kembali dan menikah menggantikanmu? Tepat sekali, Serena. Jangan khawatir, bahkan jika gadis liar dari desa itu kembali, kau akan tetap menjadi satu-satunya putri kecil keluarga Qin. Jangan khawatir. Kakakmu hanya takut dia akan bodoh, jadi aku memastikan dia harus menggunakan pintu samping. Menjauhkannya dari gerbang utama adalah pamer kekuatan. Ini akan memberitahunya bahwa, bahkan jika dia adalah darah. Apa yang terjadi? Jempopyumi, cepat bersembunyi. Tunggu, gempa bumi tidak hanya bergetar sekali. Suara itu datang dari luar. Mungkinkah gadis desa liar itu yang membuat keributan ini? Aku akan memeriksanya. Dasar udik, apa kau gila? Hanya karena kami tidak membiarkanmu menggunakan gerbang utama, kau pergi dan merobohkan gerbang utama keluarga Qin. Dia baru saja kembali, dan sudah membuat masalah. Biar aku memberimu pelajaran yang bagus. Siapa yang berani menyerangku? Meskipun aku kembali ke keluarga Qin, kau tidak perlu melakukan gerakan agung seperti itu, kan? Omong kosong. Bagaimana mungkin aku berlutut padamu? Karena kau begitu sopan, maka ritual berlutut ini akan kuterima. Gadis sialan, hentikan sekarang. Markus, kau baik-baik saja? Kau tidak berguna? Kau hanya melihatnya merobohkan pintu, Markus. Nona muda itu tidak merobohkan pintu. Pintu kayu cendana seberat 1000 pon itu. Apa jatuh sendiri, Marcus? Tapi itu benar-benar jatuh sendiri. Apa katamu? Pintu itu jatuh sendiri? Aku mempersulitnya, menyuruhnya lewat pintu samping. Dan pintu utama malah roboh. Baru saja, saat aku hendak memberinya pelajaran, kakiku malah terluka secara misterius. Gadis liar ini, dia tidak mungkin menggunakan semacam ilmu hitam tidak ortodoks, kan? Tidak mungkin. Era apa ini? Tidak ada lagi omong kosong supranatural. Kemungkinan besar. Gadis sialan itu, hanya berpura-pura menjadi hantu.
dia sudah kembali, jadi kau tidak perlu menikah. Alasan kau memanggilku kembali, hanyalah agar aku bisa menikah menggantikan putri angkatmu dengan pria, yang tidak ingin dinikahinya, bukan? Arya, keluarga Vance adalah keluarga berusia seabad. Membiarkanmu menikah menggantikannya adalah karena ayah dan ibu merasa berhutang padamu dan ingin kau menikmati hidup yang nyaman. Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu tentang ayah dan ibu? Keberuntungan ini tadinya milikmu. Mengapa kau tidak menginginkannya? Kau. Ibu, jika dia tidak mau menikah dengannya, maka aku yang harus pergi sendiri. Bagaimana mungkin? Kau telah dimanja sejak kecil. Kau pasti tidak bisa melayani orang lain. Si anak angkat tidak bisa menanganinya, tapi aku bisa. Apakah hanya karena aku tumbuh di pedesaan? Bukan itu maksud ibu hanya. Arya, bahkan jika kau menikah dengannya, kau tidak akan lama melayani Adrian. Keluarga Vance sudah menyebarkan kabar bahwa Adrian paling lama bisa bertahan seminggu lagi. Selama kau setuju untuk menikah, ayah bersedia menambahkan 10 juta rupiah ke maharmu. Kau pikir 10 juta rupiah cukup untuk membuat pengantin pengganti? Berapa banyak yang kau... 100 juta rupiah. Selama kau setuju menikah menggantikan Serena, 100 juta rupiah jadinya. Aku mau 1 miliar rupiah. APA, 1 miliar. Arya, meskipun kamu marah padaku, karena menjalani hidupmu di keluarga Qin selama bertahun-tahun ini, kamu tidak bisa membalas dendam pada ibu dan ayah seperti ini. Kamu baru saja kembali, dan kamu sudah meminta ayah 10 miliar rupiah? Arya, tinggal di pedesaan, lupakan 10 miliar rupiah. Kamu tidak akan bisa menghasilkan 10 juta rupiah dalam beberapa masa hidup bekerja. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? 10 miliar rupiah, itu setengah dari aset keluarga Qin kita. Arya, kamu sangat tidak berpikir. Aku sudah berjalan 9.999 langkah di jalan gunung ini. Akhirnya, aku di sini. Selama sekt mistik bisa memberikan bimbingan kepada keluarga Luku, kami bersedia menawarkan saham senilai puluhan miliar rupiah. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang akan menghabiskan ratusan miliar hanya untuk kesempatan bertemu denganku? Apakah 10 miliar rupiah benar-benar terlalu banyak untuk diminta? Kamu pikir kamu siapa? Tokoh penting? Menghabiskan ratusan miliar hanya untuk bertemu denganmu? Ibu dan ayah, menurutku tinggal di pedesaan. Jika kamu tidak sanggup, kalau begitu lupakan saja mengenai keluarga Vance. Biarkan putri kesayangan menikah dengan mereka sendiri. Ibu, apa yang akan kita lakukan? Jika dia tidak pergi, maka aku harus pergi. Keluarga Vance, kita tidak bisa menyinggung mereka. Baiklah, 10 miliar rupiah. Keluarga Vance adalah keluarga berusia seabad. Dan mereka sangat mementingkan etiket klasik. Sore ini, aku akan menyewa guru klasik untuk mengajarimu. Persiapkan dirimu dengan baik, dan minggu depan kamu akan menikah dengan keluarga Vance. Bawa aku ke kamarku. Baik, Nona. 3 kejambaran terbesar dalam hidup. Promosi, kekayaan, dan suami yang meninggal. Karena kamu tidak bisa menikmati keberuntungan ini, aku akan menikmatinya untukmu kalau begitu. Ayah, apakah kamu benar-benar memberinya 10 miliar rupiah? Bagaimana mungkin? Uang ayah akan selalu untukmu dan Markus. Saat itu, kita akan menyiapkan mahar dan membiarkannya menikah dengan keluarga Vance terlebih dahulu. Mengenai apakah dia mendapatkan uang itu nanti, itu bukan urusannya. Kamar tamu lainnya, semuanya penuh dengan barang-barang Serena. Sekarang, di keluarga Qin, hanya satu kamar tamu ini yang tersisa. Bagaimana dengan yang itu? Yang itu. Arya, kamar itu milikku. Awalnya, ketika kamu kembali, aku berencana untuk membiarkanmu memiliki kamar itu. Tapi ibu dan ayah bilang aku punya klaustrofobia sejak kecil dan tidak bisa tinggal di kamar kecil. Jadi, kurasa kamu harus sedikit tidak nyaman. Membiarkan. Aku adalah putri kandung keluarga Qin.
Segala sesuatu di keluarga Qin seharusnya menjadi milikku, bukan hakmu untuk menyerahkannya. Aku tinggal di kamar itu. Arya Qin, kamu? Arya, aku tahu kamu membentukku. Karena telah merebut kehidupan seorang pewaris wanita MU selama bertahun-tahun. Jika kamu menginginkan kamar ini, ambil saja. Kenapa kamu memukulku? Serena, kamu baik-baik saja? Gadis desa ini benar-benar tidak punya aturan. Arya, kamu mencuri kamar Serena, dan bahkan memukulnya. Kellyur Sekarang juga, dan minta maaf pada Serena. Arya. Marcus, mungkin biarkan saja. Arya, dia tidak bermaksud begitu. Kamu bilang aku memukulmu, kalau begitu aku akan tunjukkan pada seperti apa pukulan yang sebenarnya. Serena. Arya, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kamu memukul seseorang? Aku memukulnya. Lalu kenapa? Apakah aku perlu memilih hari? Atau kamu belum cukup mendapat pelajaran barusan? Apakah kamu juga ingin aku memukulmu, Marcus? Kamu. Marcus terkenal dengan amarahnya. Dia selalu memanjakanku sejak kecil. Pelacur ini benar-benar berani memukulku. Dia sudah mati. Serena, dia akan menikah dengan keluarga Vance dalam beberapa hari. Biarkan saja dia tinggal beberapa hari. Dia tidak akan lama di sini. Marcus, tapi dia baru saja memukulku. Serena, dia hanya gadis desa. Jangan menurunkan diri ke levelnya. Serena, aku akan mencarikanmu kamar yang lebih baik. Pelacur, tunggu saja. Ayo pergi. Aku tahu keluarga Qin berpihak, tapi tidak mungkin mereka akan memanjakan putri angkat sebanyak itu. Jadi itu kamu yang mencuri secuil jiwaku. Marcus, seluruh tubuhku sangat sakit. Rasanya seperti ada sesuatu terus menusukku. Apakah itu kamu? Apakah kamu melakukan sesuatu padaku? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Pelacur, apa yang kamu lakukan pada Serena. Marcus? Aku merasa sangat tidak enak badan. Rasanya semua kekuatan telah terkuras dari tubuhku. Serena. Apakah kamu mendengar itu? Pelacur itu mengakuinya. Dia yang melakukannya. Baiklah, aku tahu. Serena, ada sesuatu yang muncul dengan proyek luar negeriku. Aku harus pergi ke sana sekarang. Area ini lebih dari yang terlihat. Selama aku pergi, kamu tidak boleh memprovokasikannya. Mengerti? Pelacur, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. APA, mereka benar-benar mengganti gadis desa untuk menikah menggantikannya. Mereka tahu Adrian Sekarat dan sengaja mencoba mempermalukan keluarga Vance kita. Segera, siapkan mobilnya segera. Aku akan pergi ke keluarga Qin untuk menuntut penjelasan. Pantas saja keluarga Qin bilang, kau itu gadis udik, dan tak punya tata krama. Mereka bahkan bilang, jika perlu, gunakan penggaris disiplin. Kukira kau takkan sebegitu keras kepala. Nona Qin, ulurkan tanganmu. Keterampilanmu yang remeh, aku sudah melampauinya saat usia 3 tahun. Kenapa aku harus belajar darimu? Kurang ajar, kau mungkin dari keluarga baik, Nona Qin, tapi kau memang suka bicara besar. Karena kau bilang di usia 3 tahun, kau sudah melampauku. Tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan. Kalau begitu hari ini, aku akan membuatmu, guru, membuka matamu. Sudah selesai secepat ini, aku ingin melihat. APA yang sebenarnya kau gambar. Ini lukisan Serratus Burung memuja Phoenix dan tanda tangan ini. Korsan kuasnya baju hidup, namun begitu kuat. Bukan hanya sebagus pelukis terkenal era Serapinian. Alarit, bahkan lebih baik. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini? Sepanjang hidupku, aku bisa mengapresiasi mahakarya seperti ini. Dia benar-benar hanya gadis udik, bukan hanya membuat Tuan Zhao Menjelo Arkan Penggaris disiplin. Dia membuatnya sangat marah hingga tangannya gemetar. Arya, keluarga Vance sudah datang. Ayah dan ibu ingin kau turun. Tuan Zhao,
Tolong jangan marah. Arya memang belum terasa sejak kecil, jadi wajar jika sedikit sulit diatur. Kau bisa ambil semua tulisan ini dan tunjukkan pada ayah dan ibu. Nyonya Vance juga ada di sini. Lalu, ayah dan ibu pasti akan mendisiplinkan Arya untuk... Nyonya Vance adalah sarjana karya klasik yang hebat. Beliau membenci orang yang kasar dan tidak berbudaya. Sebentar lagi, aku akan membuatmu terlihat buruk di depan Nyonya Vance. Aku ingin melihat kehidupan seperti apa yang akan kau jalani setelah bergabung dengan keluarga Vance. Bakat Nona Ki tak tertandingi di seluruh Veridia dan keluarga Ki. Bagaimana bisa mereka begitu buta pada Phoenix sejati di tengah mereka? Tidak, itu tidak benar. Sebuah mahakarya yang begitu indah, aku tidak bisa menyimpannya sendiri. Aku harus membawanya ke bawah dan membiarkan Nyonya Vance menikmatinya dengan matanya. Nyonya Vance, bukan berarti aku tidak ingin menikah dengannya, tapi Arya melihat prospek pernikahan yang begitu indah yang kumiliki, dan bersikeras dia bisa mengurus Adrian, dan bertekad menikahi Adrian sebagai gantinya. Kurang ajar, apakah keluarga Vance begitu miskin, hingga kita tak mampu membayar asisten rumah tangga? Nyonya Vance, tolong tenangkan amarahmu. Arya adalah putri kandung kami. Kami berhutang banyak padanya setelah bertahun-tahun ini. Sekarang dia ingin menikah, bagaimana bisa kami, sebagai orang tuanya, menanggung penolakan darinya? Kau! Nyonya Vance, ada apa Nyonya Vance? Dia sekarang sakit parah, hanya tersisa satu napas terakhir. Jika kau menyentuhnya sekarang, itu tidak akan berbeda dengan mempercepat kematiannya. Arya, meskipun Nyonya Vance tidak senang padamu, kau seharusnya tidak mengutuknya seperti itu. Arya, diam, kembali ke atas sekarang juga. Nyonya Vance memutar bola matanya. Cepat, panggil ambulans. Aku turun gunung kali ini untuk mengambil 2 jiwa. 1 jiwa lagi ada di keluarga Vance. Jika Nyonya Vance meninggal di sini, aku mungkin tidak punya kesempatan lain untuk masuk ke rumah mereka. Lepakan saja. Apa yang kau lakukan? Apakah putrimu pernah belajar kedokteran? Arya tumbuh di pedesaan. Dia bahkan jarang membaca buku. Bagaimana mungkin dia belajar kedokteran? Gadis pembangkang. Berhenti sekarang juga. Nyonya Vance. Nyonya Vance Petakdara. Arya, meskipun kau ingin pamer, ini bukan waktunya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Nyonya Vance, itu akan menyeret seluruh keluarga Kim. Tuan Chen, gadis pembangkang ini. Dia kembali sendiri kemari. Kami merasa berhutang padanya, karena di masa lalu kami menyetujui pernikahan pengganti. Tapi kejadian hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Kim. Ya, aku sudah memesan ambulans. Segera tiba. Jalan. Berani-beraninya kau memukulku? Jika kau membunuh Nyonya Vance hari ini, keluarga Vance akan membuatmu membayar dengan nyawa. Kau sudah tamat. Keluarga Kim. Apa kau pikir, keluarga Vance tidak punya orang yang mampu? Meiju, tangkap gadis liar ini sekarang juga. Mari kita lihat siapa yang berani. Tuan Qing, lihatlah putrimu yang luar biasa. Gadis pembangkang, berlutut sekarang juga. Memohon ampun pada keluarga Vance. Arya, kau bahkan belum menikah dengan keluarga Vance, dan kau sudah membuat masalah sebesar ini. Kau harus segera meminta maaf pada Nyonya Vance. Aku menyelamatkan Nyonya Vance. Seharusnya keluarga Vance Mu berlutut berterima kasih padaku. Aku mencoba bernegosiasi denganmu. Tapi jika kau tak bisa membedakan benar dan salah, maka aku juga tahu sedikit bela diri. Kau! Gadis pembangkang. Arya, kali ini kau benar-benar akan membunuh dirimu sendiri. Apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi padaku? Nyonya Vance, Anda sudah sadar. Bagaimana Person and sekarang? Anak, sesak darah kronis saya tidak hanya hilang, tetapi tubuh saya terasa jauh lebih ringan. Bahkan para ahli terbaik pun berkata, Nyonya Vance sudah di ujung tanduk. Namun, gadis ini hanya memberikan beberapa perawatan jarum, dan rona wajah Nyonya sudah kembali cerah. Mengkingkah, pewaris sejati keluarga Ki benar-benar tahu pengobatan? Nyonya Vance, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Jika saya bilang saya baik-baik saja, apakah Anda pikir itu bohong? Apa yang kalian semua lakukan? Apa yang terjadi saat saya tidak sadarkan diri barusan? Agak memalukan. Tadi saat Anda pingsan, kami hampir mengirim Anda ke rumah sakit. Putri saya bilang dia tahu sedikit tentang pengobatan, jadi dia memberi Anda akupuntur. Kami hanya memarahinya karena bodoh. Tapi siapa sangka, itu benar-benar memiliki efek yang begitu ajaib. Apakah Anda mengatakan bahwa gadis yang baru Anda temukan menyelamatkan saya? Itu putri saya, ya. Nona Qin tumbuh di pedesaan, namun dia tahu pengobatan sedikit saja. Sejak saya masuk, gadis ini
Tampak tenang dan percaya diri. Dia menyembuhkan saya tanpa meminta pujian. Melihatnya dari sudut pandang ini, pewaris sejati ini, baik dalam penampilan maupun kebajikan, melampaui yang diadopsi, memilikinya sebagai pengantin pengganti. Tampaknya bukan pengaturan yang buruk sama sekali. Karena Nona Qin menyelamatkan saya, dia telah menunjukkan kebaikan kepada keluarga Shanska. Hari ini, kami bertindak gegabah. Kami menyetujui pernikahan pengganti. Sebagai kompensasi, Hello Argavans kami bersedia menawarkan 10% saham kami. Selain itu, gelang giok pusaka ini akan menjadi mas kawin. APA 10% saham? 1% saham keluarga Vance, setara dengan 10 miliar rupiah. Sekarang keluarga Vance menawarkan 10% sebagai mas kawin pernikahan. Saya sudah lama mendengar bahwa gelang giok pusaka keluarga Vance adalah giok hijau imperial terbaik. Keluarga Vance bersedia menawarkannya sebagai mas kawin bersama dengan saham senilai puluhan miliar. Puluhan miliar, giok hijau imperial tertinggi. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Tuan Zhao, APA Yang and Lekukan di sini? Apakah itu lukisan Arya di tangan Anda? Tuan Zhao, apakah Anda di sini untuk mengajar Arya studi klasik? Ya. Nyonya Vance, Ayah tahu. Keluarga Vance kami paling menghargai kedalaman budaya, jadi dia secara khusus mengundang Tuan Zhao untuk mengajari Arya melukis. Arya, bahkan jika kamu menyembuhkan Nyonya Vance, lalu kenapa? Nyonya Vance paling membenci orang Khazar, Jelang dan saham Kelu Arga Vance seharusnya menjadi milikku. Tuan Zhao, Nyonya Vance juga merupakan sarjana klasik, Terkemuka Viridia. Bagaimana kalau Anda segera mengeluarkan lukisan Arya, dan biarkan Nyonya Vance memberinya beberapa petunjuk? Serena, jangan mengumbar aib keluarga di depan umum. Kakak Mew, dia tinggal di pedesaan sejak kecil. Dia sama sekali tidak mengerti studi klasik. Bagaimana bisa kamu membawa karyanya yang kasar itu untuk menyinggung Nyonya Vance? Bagaimana kamu tahu? Aku tidak mengerti studi klasik. Arya, kamu menyembuhkan Nyonya Vance barusan. Itu hanya keberuntungan tak terduga. Jangan pamer di depan ahli. Ayah ibu, karena Arya berkata begitu, itu berarti Arya pasti sangat percaya diri. Kenapa kita tidak biarkan Nyonya Vance memberinya pelajaran? Jangan. Nyonya Vance, putriku yang rendah hati ini keras kepala. Mohon maafkan dia. Karena keluarga Vance tidak keberatan dengan pernikahan ini. Bagaimana kalau kami mengantar Anda kembali dulu? Sepertinya, pewaris sejati kurang disukai daripada si anak angkat. Namun, selama keterampilan medisnya bisa menyembuhkan Adrian, maka aku bersedia memperlakukannya seperti cucuku sendiri. Baiklah, aku lelah. Hari ini, aku akan kembali dulu. Tuan Zhao, Anda bilang, Arya yang melukis ini? Ya. Arya, aku tidak bermaksud mempermalukanmu di depan Nyonya Vance. Aku akan menyimpannya untukmu sekarang. Minger, ini adalah lukisan Seratus Burung, memuja Phoenix yang menyaingi aslinya. Jika kamu merusaknya, 10 orang sepertimu tidak akan mampu membayarnya. Nyonya Vance, apakah Anda melihat halusinasi? Tidak, ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak bisa nyata. Bagaimana mungkin lukisan seperti itu bisa berasal dari Arya, si udik itu? Arya, apakah kamu benar-benar melukis ini sendiri? Tidak. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkannya mendapatkan dukungan Nyonya Vance lagi. Benar. Arya, aku sudah memberimu status Nona Sulung Qin. Aku bahkan memberimu status sebagai Nyonya Rumah Vance. TAPI, kamu tidak bisa mencuri lukisanku juga. Kamu bilang lukisan ini, aku mencurinya darimu? Kau bilang lukisan ini, aku mencurinya darimu? Serena, apa kau benar-benar melukis ini? Ibu, kau tahu betul kalau Arya suka mencuri barang-barangku. Sejak dia datang ke rumah ini, kamarku, bahkan pertunanganku, dia mencuri semuanya. Sekarang, dia mencoba mencuri lukisanku juga. Jika aku tidak menunjukkan ini, bukankah akan terlihat seperti keluarga Qin kita? Per second call, untuk menipu Nyonya Vance? Arya, apa yang Serena katakan? Benar? Kilyarga Vance tidak punya tempat untuk bajingan kecil. Aku ingin kebenarannya. Omong kosong. Lukisan ini, aku pribadi menyaksikan Nona Sulung Qin membuatnya. Tuan Zhao, berapa banyak Arya membayar untuk membelanya seperti ini? Kau tidak membantu, kau menyakitinya. Tidak masuk akal. Aku, Alistair Zhao, telah menjalani hidupku dengan integritas. Siapa di dunia sastra yang tidak tahu bahwa aku, Alistair Zhao, tidak akan pernah goyah oleh uang? Bagaimana mungkin aku menerima suap dan menyebut hitam? Beauty, Serena, apakah ini benar-benar lukisanmu atau tidak? Ayah,
Sepanjang hidupku, kau melihatku tumbuh dewasa. Kau melihat betapa kerasnya aku belajar melukis selama bertahun-tahun. Aku tahu itu. Tidak peduli seberapa kasar Arya, dia tetap putri kandungmu. Jika kau bilang dia melukisnya, maka kurasa dia melukisnya. Hari ini, di sini, aku akan menyayat pergelangan tanganku sendiri. Dan mulai sekarang, aku tidak akan pernah melukis lagi. Serena. Serena. Bagaimana bisa aku melahirkan putri pemberontak seperti itu? Sejak kau kembali, kau bertengkar dengan Serena tentang segalanya. Dan sekarang, kau ingin melumpuhkan tangan Serena. Sekarang, keluar. Keluarga Qin tidak punya putri sepertimu. Arya, aku bisa sekejam ini pada diriku sendiri. Apa yang kau punya untuk melawanku? Tanganku sudah hancur. Bahkan jika mereka ingin memverifikasi nanti, tidak akan ada cara untuk melakukannya. Apa yang kau lakukan? Kau, APA yang akan kau lakukan? Takut dia akan terbongkar. Nona Sulungkin mungkin sedang mengemasi barang-barangnya, bersiap meninggalkan keluarga Qin. Bagus, bagus sekali. Aku akan menjadi satu-satunya Nona Qin. Mulai sekarang, gelang pusaka keluarga Fanche dan saham-sahamnya akan menjadi milikku semua. APA yang dia. Apa yang kau lakukan? Apa yang dia lakukan? Apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang, aku mencuri lukisanmu? Kalau begitu aku akan menunjukkan pada semua orang. Apakah aku, Arya, bahkan perlu mencuri? Astaga, aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Tuan Sao, akan memiliki kesempatan untuk melihat Nona Qin memegang kuas sendiri. Nona Qin, izinkan aku menggerus tinta untukmu. Arya, Nyonya Fanche ada di sini. Beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri di sini? Berhenti di situ. Goresan kuas yang berani, penuh kehidupan dan semangat. Anggun seperti angsa yang melayang, seperti naga yang meluncur. Jika goresan kuas Nona Qin dianggap kasar, maka penguasaanku selama puluhan tahun atas karya klasik tidak lebih dari seorang pemula. Goresan kuas Nona Qin memang luar biasa. Tapi Jesil Sai tanpa menggambar mata, mungkin penguasaannya belum sampai di sana. Dia tahu dia tidak bisa menangkap semangat naga, jadi dia sengaja membiarkan mata tak tergambar. Nyonya Vance, antara naga Arya dan Phoenix Serena, mana yang lebih unggul? Dalam hal karya seni kedua lukisan, jujur saja, keduanya seimbang. Namun, jika kita berbicara tentang bentuk dan semangat, Phoenix secara alami satu tingkat di atas. Tidak peduli seberapa bagus goresannya, itu semua hanya untuk pamer, menggambar naga, dan bahkan tidak berani menggambar mata. Bukankah itu berarti dia tahu penguasaannya belum sampai di sana? Arya, kau bukan tandingan Serena. Kau memang bukan. Beraninya kau pamer di depan Nyonya Fanche? Memalukan. Cepat dan minta maaf pada Nyonya Fanche. Arya, oh Arya, kau benar-benar menggambar naga hanya untuk membuktikan diri. Tapi semua orang menggambar bentuk, tapi sulit menangkap semangat. Arya, kau bilang lukisan 100 burung memuja Phoenix itu milikmu. Baiklah, itu milikmu. Aku tidak memperebutkannya dari. Jadi mengapa kau harus datang ke sini dan menambah-nambahi yang sudah sempurna? Begitukah? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Jadi sekarang, kau masih berani bilang aku mencuri lukisanmu? Adikku tersayang. Apa maumu? Tuan Zhao. Bagi seseorang yang mencuri, nasib seperti apa yang biasanya mereka temui? Jika ini zaman kuno, pencurian akan dihukum dengan pemotongan tangan. Serena, kau seharusnya bersyukur kau lahir di zaman modern. Pemotongan tangan? Kau ingin melumpuhkan tanganku, Ibu. Selamatkan aku, Arya. Dia pas, kau terlalu memanjakanku. Itulah sebabnya. Dia ingin melumpuhkan tanganku, Arya. Kau sudah mencuri pertunangan kakak. Jangan ganggu dia lagi. Apakah kau yakin aku mencuri pertunangan? Kakak, Serena tidak akan berbohong pada kita. Bahkan jika kau menguasai lukisan tradisional, APA yang berubah, sejak kau kembali ke keluarga Qin, keluarga tidak pernah damai. Sekarang kau ingin
di depan keluarga Vance, melumpuhkan tangan kakakmu. Kau sekarang sengaja membiarkan orang luar menjadikan keluarga Qin kita bahan tertawaan. Jadi, bahkan dengan fakta di depan mata, kau lebih memilih percaya putri angkat daripada percaya putri kandungmu, putri kandungmu sendiri? Arya, apa yang kau lakukan? Arya, jadi bagaimana jika kau melukis gambar itu? Selama aku meneteskan sedikit air mata, ibu dan ayah akan mempercayaku tanpa syarat. Apa yang kau lakukan? Lepaskan Serena. Ini, Bukankah kau bilang itu tidak bisa dibuktikan? Sekarang, aku telah menyembuhkan tangannya. Serena, tidak ada alasan lagi sekarang kan? Kau tidak perlu melukis apa pun lagi. Cukup ciptakan kembali lukisan 100 burung memuja Phoenix itu. Lukis itu. Ada apa, kakak? Apakah takut menggambar? Atau tidak bisa? kau bohong. Lukisan ini, jelas aku sendiri yang melukisnya. Nona Chin, aktingmu yang pencuri berteriak tangkap pencuri hari ini benar-benar membuka mataku. Ibu, Arya pasti menggunakan tipuan mata. Lekaku, meskipun sudah sembuh, rasanya lebih sakit dari sebelumnya. Kakak, Serena itu adikmu bagaimanapun juga. Kenapa kau harus mengganggunya seperti ini? Ibu percaya Serena, dia tidak akan berbohong pada kita. Jadi, ibu, maksudmu, putri angkat. Siapa yang dia katakan, ibu akan percaya. Bahkan ketika fakta ada di depan mata, ibu tidak akan percaya apa yang dikatakan putri kandungmu. Arya, bukan itu maksud ibu. Bukan itu maksudmu, sikapmu sudah cukup jelas. Kau percaya putri tanpa hubungan darah. Apa pun yang dia katakan, kalian semua percaya padanya. Karena begitu, gelar Nona Sulung Qin ini, aku tidak menginginkannya lagi. Arya, sakit sekali. Arya Chin, pergi. Kilier. Setelah kau pergi, status pewaris keluarga Qin akan menjadi milikku sendiri. Menantu keluarga Vance juga akan menjadi milikku sendiri. Serena, di mana yang sakit? Apakah sakit sampai ke tulang? Kenapa hatiku terasa begitu pahit? Mungkinkah ini yang guru katakan tentang emosi fana? Nona Chin, tunggu. Keluarga Qin mungkin tidak percaya padamu. Tapi aku percaya padamu, Arya. Karena keluarga Qin buta. Kenapa tidak ikut denganku ke keluarga Vance? Kau adalah menantu keluarga Vance. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak setuju. Berhenti di sana. Nyonya besar tidak pernah menyukai orang asing mendekat. Pertunangan dengan keluarga Shans adalah dengan keluarga Qin. Arya sudah tidak mengakui orang tuanya. Bagaimana dia masih bisa menjadi menantu keluarga Vance MU? Keluarga Vance kami sudah menjadi keluarga nomor 1 di kota Riverton. Ketika kami memilih menantu, apakah kami masih perlu mempertimbangkan later belakang keluarga? Aku sudah memilih Arya. Bahkan jika dia tidak punya orang tua, bahkan jika dia seorang pengemis, baju jadi keluarga Vance, dia akan tetap menjadi wanita terhormat di rumah ini. TAPI. Serena, jangan menjawab dengan tidak hormat kepada Nyonya Vance, mohon maafkan dia. Barasan, putriku hanya bercanda. Arya adalah putri kandungku. Bagaimana mungkin aku mengusirnya dari keluarga? Jika kau benar-benar menganggapnya putri kandungmu, bagaimana bisa kau hanya percaya putri angkatmu dan bukan dia? Gadis luar biasa seperti Arya, jika keluarga Qin MU tidak menghargainya, keluarga Vance kami akan menghargainya. Chen, ajak Arya masuk ke mobil, sekarang. Baik, Nyonya besar. Arya, besok adalah hari pernikahan yang dijadwalkan. Jika kau tidak keberatan, kenapa tidak menginap di kediaman keluarga Vance kami malam ini? Aku tidak pernah menyangka keluarga Vance yang baru saja kutemui bisa begitu baik padaku. Namun darah dagingku sendiri hanya selalu memihak putri angkat. Bagaimanapun, aku sudah merebut kembali secuil semangat keluarga Qin. Memang benar, aku harus pergi melihat keluarga Vance. Baiklah. Serena, bukankah kau bilang tanganmu sakit? Kau tidak boleh mengerahkan tenaga. Jangan sentuh aku. Ibu, bagaimana Serena bisa memiliki tatapan seperti itu? Apakah kita benar-benar salah menilainya dan salah paham pada Arya barusan? Nenek tua sialan itu. Ibu, aku salah.
Aku seharusnya tidak mendorong, tapi Arya terlalu sempurna. Begitu sempurna sampai membuatku takut. Nyonya Vance menyukainya, bukan aku. Aku takut sebentar lagi, Ibu dan Ayah juga hanya akan menyukainya. Dan bukan aku, maafkan aku. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Serena selalu yang paling patuh. Bagaimana mungkin dia memiliki kelicikan seperti itu? Bagaimana mungkin kau adalah bunga yang ibu rawat dengan hati-hati selama 20 tahun? Bagaimana mungkin ibu tidak mencintaimu? Jangan terlalu banyak berpikir. Ibu akan membawa ke klinik Casey Demai untuk melihat tangan Arya, saham keluarga Vance, dan gelar istri Adrian. Hanya bisa menjadi milikku. Tidak mungkin. Aku membiarkanmu menikah ke keluarga Vance. Nona Chin, ini Adrian Vance. Dia juga, suami yang akan kau nikahi besok. Dokter bilang, Adrian hanya punya 7 hari lagi untuk hidup. Saya lihat kemampuan medismu luar biasa. Bisakah kau? Nona Chin, aku tahu kau bukan orang biasa. Jika kau bisa menyelamatkan cucuku, keluarga Vance kami akan sangat menghormatimu mulai sekarang. Nyonya Vance, tidak perlu melakukan gerakan agung seperti itu. Dia sama sekali tidak sakit parah. Dia telah direkuni. Direkuni? Adrian adalah satu-satunya. Pueris keluarga Vance. Siapa yang vegetariani? Merekuninya? Bukankah ini upaya untuk mengakhiri garis keluarga kita? Nyonya Vance, mohon jangan khawatir. Nona Chin, karena kau sudah mengidentifikasi bahwa Adrian diracuni, kau pasti punya solusinya. Racun ini sudah menembus sumsum tulangnya. Tidak mungkin terbentuk hanya dalam beberapa hari. Jadi, apakah masih ada harapan? Aku akan meresepkan obat untuknya, dan dia akan bangun besok. Tapi untuk membersihkan rekan sepenuhnya akan memakan waktu 1 bulan lagi. Aku akan segera mengambil pena dan kertas. Tidak perlu. Bahkan sedikit perbedaan dosis obat bisa berakibat fatal. Aku akan mengambil bahan-bahannya sendiri. Siapkan mobil segera, dan bawa Nonakin ke klinik. Oh, tidak. Langsung saja ke klinik Kasih Damai. Aku akan menelepon Dr. Feng sekarang, dan memintanya menyiapkan bahan-bahan terbaiknya untuk Nonakin. Dr. Feng, apakah tangan putriku baik-baik saja? Apakah dia masih bisa melukis dan bermain harpa? Lukanya tidak dalam. Dengan penggantian perban rutin, akan sembuh dalam 10 hari. Nyonya Qin, mohon tenang saja. Bagus sekali, bagus sekali. Serena, ayahmu dan ibu berkorban begitu banyak untuk membesarkanmu. Tanganmu dimaksudkan untuk melukis dan bermain harpa. Jangan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Aku mengerti, ibu. Ayo pergi. Baik, heitai heitai. Jalan. Bukankah itu Tuan Chen, kepala pelayan keluarga Vance? Jadi Nyonya Vance juga datang ke klinik Kasih Damai untuk berobat? Orang tua itu begitu sombong. Dia selalu bersikap superior di sekitarku, tapi dia begitu patuh pada jalang Arya itu. TAPI. APA yang mereka lakukan di sini? Serena, kamu mau kemana? Bu, aku baru ingat. Sudah ada janji belanja dengan sahabat-sahabatku. Ibu dan sopir bisa kembali duluan. Jalan. Arya, kamu di sini untuk menyiapkan obat untuk Adrian. Kan? Nyonya Vance memerintahkan kami bahwa semua harta di toko kami siap kamu gunakan. APA, jalang itu, dia benar-benar akan mengobati Adrian? Tidak mungkin. Bagaimana jika dia benar-benar punya keahlian dan benar-benar membangunkan Adrian? Kalau begitu posisi menantu keluarga Vance akan menjadi miliknya. Aku sama sekali tidak boleh membiarkannya berhasil. Arya, kamu membangunkan Nyonya Shans. Hanyalah keberuntungan tak terduga. Kamu sangat beruntung. APA, sekarang kamu akan menyiapkan obat untuk Adrian jika ada yang salah dengan pengobatannya. Lalu bagaimana? Sepertinya, aku tidak melumpuhkan tanganmu di keluarga Qin dulu, dan sekarang kamu menginginkannya. Kamu ingin datang memohon agar aku melumpuhkanmu, ya? Kamu, Arya, jangan langkang. Satu-satunya alasan kamu seperti ini sekarang adalah karena Nyonya Vance mendukungmu, bukan? Jika ada yang salah dengan pengobatannya,
Kamu akan mati. Kamu benar-benar ingin aku mati, kan? Kamu, apa yang coba kamu lakukan? Jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuhmu sekarang. Aku akan membuatmu menyaksikan aku menjadi menantu keluarga Fanche, memiliki saham di keluarga Fanche, dan memegang kekuasaan besar di kota Riverton. Dan kamu, pencuri yang mencuri identitasku dan lukisanku. Aku akan membuatmu mengembalikan semua yang kamu curi dariku. Semuanya, sampai kamu tidak punya apa-apa. Kamu. Yang tidak berguna tetap tidak berguna. Tidak bisa bersaing, tidak bisa bertarung, tapi kamu bersikeras memprovokasiku. Nona Qin, Anda baik-baik saja? Pergi sana. Arya, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau. Best, aku pasti akan menghancurkan reputasi. Sayal, ketika ibuku sakit dulu, Dr. Feng meresepkan obat untuknya. Aku ingat Dr. Feng pernah berkata bahwa obat-obatan ini tidak boleh diminum berlebihan. Kalau tidak, itu akan menyebabkan keracunan, kan? Nona Qin, setelah Adrian meminum obat ini, apakah dia akan benar-benar bangun besok? Ya, Anda boleh keluar sekarang. Baik. Awalnya aku mengira keluarga Vance hanyalah keluarga kaya biasa. Aku tidak menyangka mereka akan terlibat dengan anggota sekte mistik. Orang yang menyakitinya tidak hanya meracuni Adrian dengan racun kerja lambat, tetapi juga menggunakan paku pemakan jiwa. Baiklah, karena nenekmu telah memperlakukanku dengan baik, maka aku akan menyelamatkan nyawamu. Nyonya Vance, Nona Qin berkata, Adrian Dirkuni, tetapi keluarga Fanche kami adalah keluarga kelas atas di kota Riverton. Bagaimana bisa ada yang berani menyakiti Adrian? Keluarga Fanche terbagi menjadi dua cabang. Bisnis publik, semuanya dikelola oleh cabang utama. Sementara bisnis bawah tanah, semuanya diserahkan kepada cabang kedua. Tetapi sekarang, sang guru tua dan Chase, keduanya sudah tiada. Jika sesuatu terjadi lagi pada Adrian, dan dia tidak memiliki pewaris, maka aset cabang publik kami. Jadi, apakah kamu menyiratkan cabang kedua menyakiti Adrian? Itu aneh, hari cerah, mengapa tiba-tiba ada guntur? Bu, besok adalah pernikahan Adrian. Arwah berumur pendek itu hanya punya 6 hari tersisa untuk hidup. Cabang utama sebenarnya masih berpikir untuk menggunakan pernikahan untuk menolak nasib buruknya, tanpa menyadari bahwa kami sudah meminta seseorang menanam paku pemakan jiwa padanya sejak lama. Sang guru langit berkata, begitu kelima paku itu ditanam, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menyelamatkannya. Begitu arwah berumur pendek itu mati, seluruh keluarga Fanche akan menjadi milik kami. Saat kamu kecil, peramal berkata, kamu pasti akan mencapai hal-hal besar. Setelah kita mengambil alih cabang utama, melihat seluruh kota Riverton, dan kemudian seluruh Veridia, kita akan menjadi keluarga kelas atas. Ya ampun, arwah berumur pendek itu sudah menikah. Kapan kap membawakan menantu perempuan? Untukku, keluarga besar ini, siapa yang akan mewarisinya di masa depan? Oh, tidak. Aku harus segera mencarikanku seseorang untuk kencan buta. Bu, aku punya seseorang yang kusukai. Benarkah? Dari keluarga mana dia? Ibu akan segera mengatur lamaran. Aku bahkan tidak tahu namanya. Aku baru bertemu dengannya di sebuah perjamuan. Tapi aku punya firasat akan segera bertemu dengannya lagi. Apakah Markus bilang kapan dia akan kembali? Dia baru saja menelepon dan berkata, ada urusan di luar negeri, jadi dia akan tertunda beberapa hari. Jika dia tidak kembali, bayarlah begitu. Di mana Serena?
Serena. Serena, apa yang terjadi pada wajahmu? Kenan, aku berpapasan dengan Arya saat dia mengambil resep untuk Adrian. Aku mencoba menasihatinya agar tidak mengobati Adrian sembarangan. Jika ada yang salah, seluruh keluarga kita akan terlibat. Tapi dia tidak hanya tidak mendengarkan, dia juga menamparku. APA, apa dia gila? Begitu banyak ahli terkenal. Berkata Adrian hanya punya 6 hari tersisa, dan dia masih berani meresepkan obat untuk Adrian. Apakah dia mencoba membuat seluruh keluarga Kin kita terbunuh? Tidak. Kita harus menghentikannya hari ini. Ayo pergi ke kediaman keluarga Vance sekarang. Ayo pergi. Hahaha. Selamat, Nyonya Vance. Sama-sama. Beberapa hari yang lalu, ku dengar Nyonya Vance kurang sehat. Tetapi hari ini, melihatnya berseri-seri, dia sama sekali tidak tampak sakit. Memang benar, keberuntungan mengangkat semangat. Hinggar Penggantin Wanita adalah pewaris yang baru ditemukan dari keluarga Qin. Untuk menarik perhatian sang matriark, dia pasti luar biasa. Nona Qin, memang bukan orang biasa. Apa yang begitu luar biasa? Dari seorang udik, kamu akan segera melihat bahwa aku adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi nyonya muda keluarga Vance. Nona Qin, apakah Adrian akan benar-benar bangun hari ini? Setelah dia meminum obat ini, dia akan bangun. Luar biasa, Nona Qin, Anda benar-benar bintang keberuntungan keluarga Vance. Aku akan pergi mengambil pakaian pernikahan Adrian sekarang. Jika dia bangun segera, aku akan membantunya berganti pakaian. Berhenti. Anak pembangkang, apa yang kau lakukan? Ada apa, Tuan Qin? Beraninya kau berbicara pada ayahmu sendiri seperti itu setelah bertahun-tahun di pedesaan. Apakah tidak ada yang pernah mengajarimu sopan santun? Saya rasa saya sudah kakap jelas. Saya tidak ada urusan lagi dengan keluarga Qin. Apakah saya punya sopan santun atau tidak? Bukan urusanmu. Saya sedang memberikan obat Adrian sekarang. Silakan pergi. Berhenti di sini. Tidakkah kau tahu, Adrian tidak punya banyak waktu lagi? Jika kau menyakitinya dengan cara apapun, itu akan melbakan seluruh keluarga Qin kita. Pergi dari sini. Pergi minta maaf pada Nyonya Vance. Dan katakan padanya kau tidak bisa menyembuhkan Adrian. Cepat, pergi minta maaf pada Nyonya Vance sekarang juga. Tuan Qin, apa yang kau lakukan? Aku dengar putriku, dia tidak tahu tempatnya. Dia bersikeras mengobati Adrian. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada pengobatan Adrian? Itulah mengapa aku harus membawanya untuk meminta maaf pada Nyonya Vance. Kami percaya Arya akan mengobati Adrian. Kami bersedia. Sebaliknya, Tuan Qin, jika saya tidak salah, Arya sudah menyatakan kemarin bahwa dia tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Qin. Arya sudah menikah dengan Adrian. Dia sekarang bagian dari keluarga Vance. Dia adalah Nyonya Vance, dan bukan urusan keluarga Qin Anda untuk mengendalikannya. Tuan Chen, apapun yang dikatakan Arya, dia tetaplah darah daging keluarga Qin kita. Tidak ada alasan bagi beberapa argumen untuk membuatnya memutuskan hubungan dengan orang tuanya sendiri. Kau. Viber Adrian Membero, dan dia tiba-tiba batuk darah. Nona Qin, cepat. Lihat ada apa dengan Adrian. Kenapa dia muntah darah begitu banyak? Kau sudah mati. Nyonya Vance, ada yang tidak beres. Adrian muntah darah. APA. Nyonya Vance, karena sudah begini, saya tidak punya pilihan selain bicara. Saya ingin melaporkan Arya. Niatnya jahat. Dia sengaja membius Adrian. Serena. Arya adalah adikmu. Tanpa bukti APA pun. Bagaimana kau bisa memfitnah Arya seperti itu? Saya benar-benar tidak mengada-ada. Kemarin, saya pribadi mendengar Arya mengatakan, dia akan membius Adrian. Dia bilang dengan begitu, kekayaan melimpa keluarga Vance akan menjadi miliknya. Saya tidak ingin mempermasalahkannya, dan bahkan mencoba membujuknya agar tidak melakukan itu. Tapi dia tidak hanya tidak mendengarkan. Dia juga menampar saya. Nona Qin, apakah yang dia katakan itu benar? Jika saya bilang saya difitnah, apakah Anda akan percaya, Nyonya Vance? Saya. Wanita tua itu.
Adrian dalam kondisi seperti ini, dan dia masih ragu. Apakah akan percaya Arya? Adrian Teledir Kuni. Bukankah itu cukup bukti? Lagipula, Dr. Feng ada di sini hari ini. Apakah Arya benar-benar meracuninya? Dr. Feng akan tahu sekilas pandang. Adrian sangat keracunan. Saya khawatir dia tidak akan bertahan 1 jam. Nyonya Vance, mohon terima belasungkawa saya. Nyonya Vance. Arya, kau sudah keterlaluan kali ini. Adrian memang tidak punya banyak waktu lagi, dan kau meracuninya. Di hari yang penuh sukacita ini, bagaimana jika ini membuat Nyonya Vance marah besar? Apa yang akan kita lakukan? Berlutut dan minta maaf pada keluarga Vance. Putri pemberontak, aku tidak menyangka kau begitu kejam. Keluarga Cingkira tidak punya putri seperti penjaga. Arya, kau tidak bisa mengalahkan. Kau sebenarnya menunggu di sini untuk murka keluarga Vance. Gelar Nyonya Vance dan kekayaan besar ini hanya bisa menjadi milikku. Serena, aku ingat pernah bilang pada bahwa aku paling benci orang yang menginginkan apa yang jadi milikku. Adrian, karena dia sudah bertunangan denganku, dia milikku. Kau berani menyentuh apa yang jadi milikku? Kau mencari kimasya. Arya, kau membunuh Adrian. Sekarang kau mau mencekik kakakmu sendiri? Untuk apa kalian semua berdiri di situ? Cepat selamatkan dia. Oh Adrian betak darah lagi. QQQ. Kau adalah satu-satunya pewaris keluarga Van. Jika kau meninggalkan kami, apa yang akan nenek lakukan? Apa yang akan terjadi pada keluarga Vance? Arya, bukankah meracuninya saja tidak cukup? Apa kau mau membunuhnya langsung? Arya, kami sangat mempercayaimu. Kami bersedia menawarkanmu 5% dari kekayaan keluarga kami. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Aku tidak meracuninya. Dia sekarang sangat keracunan, dan hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Tapi jika kita menunda setengah menit lagi, dia benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Nyonya Vance, jangan percaya dia. Dia hanyalah gadis liar dari pedesaan. Dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Apalagi kekuatan sebesar itu. Dia menyelamatkanmu terakhir kali. Hanyalah keberuntungan, tidak lebih dari nasib baik. Sebaiknya kukatakan padamu, dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan pada orang tuaku. Benar, Nyonya Vance. Arya, dia diadopsi oleh seorang pendeta tahu saat muda. Dia baru berusia 20-an. Bagaimana mungkin dia punya keahlian medis setinggi itu? Dr. Feng adalah master pengobatan tradisional paling terkenal di Kota Riverton. Dr. Feng bilang dia tidak akan bertahan 1 jam. Jika kau membiarkannya mengacau lebih jauh, Adrian mungkin. Tidak. Setengah menit lagi penundaan, dan dia benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Tidak. Jika Jalang itu benar-benar punya kemampuan, semua usahaku akan sia-sia. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya menggunakan jarumnya. Arya, 2 tahun lalu, aku jatuh cinta pada Adrian. Pada pandangan pertama, kau mencuri pertunangan, dan aku tidak menyalahkan. Tapi jika kau mencoba menyakiti kekasihku, itu sama sekali tidak mungkin. Jika kau menyentuh Adrian hari ini, kau harus membunuhku dulu. Minggir. Oh tidak. Adrian berhenti bernapas. Ibu, lihat. Itu dia. Diala yang membunuh Adrian. Diam. Serena, kau mau membunuh Arya? Wanita tua terkutuk itu. Dia terus bilang dia mencintaiku. Tapi di saat seperti ini, dia malah memihak Jalang Arya itu. Diam. Serena, apa kau mau membuat Arya terbunuh? Kakak. Adrian sudah tiada. Bisakah kau biarkan dia beristirahat dengan tenang? Chen, tolong antar mereka semua keluar. Tolong. Arya. Ibu, kau harus pergi. Aku akan baik-baik saja.
Sejak Arya menghilang saat berusia 5 tahun, aku belum pernah memenuhi tugas seorang ibu padanya sehari pun. Tapi dia putri kandungku. Dan aku tidak bisa hanya berdiam diri melihatnya menderita kemarahan keluarga Vance. Arya, tolong. Arya, Nyonya Vance sedang patah hati sekarang. Dia belum punya kesempatan untuk menuduhmu, Mercuni Adrian. Tapi jangan berpikir sedikit pun bahwa tindakan ketulusan palsu ini akan membantumu lolos dari pembalasan keluarga Vance. Jika kau ingin Adrian hidup, maka diamlah. Maka diam. Dan Kilyarla. Maksudmu Adrian masih bisa diselamatkan? Tapi bukankah kau baru saja bilang bahwa dalam kondisi Adrian, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya? Aku bilang dewa akan kesulitan menyelamatkannya. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa diselamatkan. Nona Chin, apakah Anda mengatakan cucuku masih bisa diselamatkan? Aku baru saja menggunakan 13 jarum mistik untuk menyegel sisa kekuatan hidup terakhirnya. Sect Mystic? Arya adalah anggota sekte mistik? TAPI jika kau terus mengganggu di sini, Adrian benar-benar akan melapor ke dunia bawah. Matriarch. Baiklah, ayo cepat keluar. Dan biarkan Arya berkonsentrasi pada tekniknya. Matriarch. Apakah Anda benar-benar percaya Arya? Keluarga Vance adalah keluarga bangsawan berusia seabad, beroperasi baik secara publik maupun dalam bayangan. Semua ini diberikan oleh sekt mistik. Mulai sekarang, ketika Anda bertemu anggota sekte mistik, Anda harus memperlakukan mereka dengan hormat. Guru. Aku percaya padanya. Untungnya, secuil jiwaku ada di dalam dirimu. Saat kau berhenti bernapas, itu melindungi jejak terakhir meridian jantungmu. Jika tidak akan semudah ini membawamu kembali. Apa yang terjadi? Energi spiritual. Semuanya menjadi gila, mengalir turun gunung. Adik seperguruan Arya, Buchan, ini ketua sekte. Ketua sekte telah menerobos. APA, bukankah itu berarti ketua sekte telah memasuki alam abadi sejati? Cepat, Peri Tahu Semyo Mirid. Segera ikut aku untuk menyambut ketua sekte. Kembali ke sekte. Ya. APA, ketua sekte mistik telah menerobos ke alam abadi. Semua Murid Sect Mystic akan turun gunung untuk menyambutnya. Bagus sekali. Aku akan segera bersiap. Kita harus mengadakan pesta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk ketua sekte, kita akan mengumumkannya ke dunia. Dan biarkan dia dihormati oleh semua. Sect Master APA? Alam abadi sejati apa? Guru Langit Wu bilang. Ketua Sect Mystic telah menerobos lagi dalam 2 hari. Perjamuan mistik akan diadakan, mengumumkannya ke dunia. Dan perjamuan kali ini, Sect Mystic meminta kita untuk mengaturnya. APA, kita benar-benar bisa bekerja untuk sekte mistik? Kalau begitu bukankah cabang bayangan keluarga Vance kita akan melambung ke langit dan menjadi keluarga bangsawan tingkat atas di Veridia? Kendarai lebih cepat. Aku tidak sabar melihat Adrian Vance di ranjang kematiannya. Orang yang berjalan menuju kematian itu. Nyonya Vance, tolong jangan sedih. Adrian, bagaimanapun, dia adalah seseorang yang kukagumi. Bahkan jika dia sudah tiada. Mulai sekarang, kau masih bisa menganggapku sebagai cucu perempuanmu sendiri. Aku akan menganggap seperti nenekku sendiri. Kau diam. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menghancurkan mulutmu. Maafkan saya, Nyonya Chance. Saya tidak bermaksud mengatakan itu. Saya hanya tidak ingin melihat Anda begitu sedih, itu saja. Semua ini, Yula Arya, keluarga Chin kita, akan berdiri bersama keluarga Vance, dan tidak akan membiarkan bajingan itu lolos. Serena, kakak. Tidakkah kau lihat Nyonya Chance sudah begitu patah hati, dan kau masih mengungkitnya? Apa kau benar-benar mencoba membunuh Arya? Ibu, kau tidak pernah sekasar ini padaku sebelumnya. Nyonya Vance, saya dengar Anda adalah jiwa yang baik, yang tidak akan menyakiti seekor lalat pun.
Keluarga saya memiliki patung giok hijau laut Dewi Welas Asih. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengantarkannya. Saya mohon Nyonya Fanche, tolong ampuni nyawa Arya. Ibu, apa kau gila? Itu pusaka keluarga kakek kita. Kau benar-benar menggunakannya untuk menyelamatkan Arya, si pembunuh itu? Kau diam. Ibu, sepanjang hidupku, kau tidak pernah mengucapkan kata kasar padaku. Sekarang, kau melakukan ini untuk jalan itu. Jalan APA? Dia kakakmu, dan putri kandungku. Kau terus bilang, kau mencintai dan menyayangiku. Tapi sekarang, aku akhirnya mengerti. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Kau tidak akan pernah lupa bahwa dia adalah putri kandung. Serena, bukan itu maksud ibu. Ibu hanya, apapun maksudmu ibu, itu tidak mengubah fakta bahwa Arya melukai Adrian. Arya, kau melukai Adrian? Dan kau masih berani turun ke sini? Serena, ibu mohon pada, jangan menambah minyak ke API. Ibu, tidak ada yang di atas hukum. Bahkan jika dia putri, Arya, kau tidak bisa menutupi kesalahannya seperti itu. Nyonya Fanche, tolong hukum Arya dengan berat. Jangan beri muka pada keluarga Chin. Chin, mengapa kau diam? Cepat, pikirkan sesuatu. Arya adalah putri kandung kita. Apa kau gila? Keluarga Vance itu keluarga, makam APA? Gadis pemberontak ini benar-benar melukai Adrian. Apa yang kau harapkan dariku? Arya, kau mati. Semua orang di kota Riverton, tahu Nyonya Vance adalah janda hitam yang terkenal. Metodenya jauh lebih kejam daripada bajingan biasa manapun. Kau membunuh Adrian. Hari ini, Matriarch sama sekali tidak akan membiarkan meninggalkan keluarga Fanche hidup-hidup. Matriarch, Arya mengangguk padaku. Adrian baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Arya, kebaikanmu yang luar biasa. Keluarga Vance tidak akan pernah melupakannya. Tolong terima tundukku. APA. Nyonya Vance, apa Anda sudah gila? Diala Yang membunuh Adrian. Bagaimana Anda bisa tunduk padanya? Nona Chin, dari caramu bicara, sepertinya kau berharap Adrian celaka. Serena, minta maaflah pada keluarga Fanche sekarang juga. Aku tidak mengatakan hal yang salah. Kenapa aku harus minta maaf? Semua orang di sini bisa melihatnya. Arya yang mencelakai Adrian. Sekarang, tidak hanya Nyonya Fanche yang kehilangan akal, bahkan Tuan Chen pun mulai melindunginya. Tadi, Dr. Feng bilang, Adrian sudah berhenti bernapas. Maksudmu Arya, bisa menghidupkan kembali Adrian yang tak bernapas. Kembali, Serena. Adrian sudah sadar. Benarkah? Adrian benar-benar sadar? Dr. Feng adalah master pengobatan tradisional yang terkenal. Orang yang dia bilang tidak bisa diselamatkan, tapi Nona Qin ini justru berhasil menghidupkannya kembali. Cepat, aku ingin bertemu Adrian. Nyonya Vance, mohon tunggu sebentar. Adrian sedang berganti pakaian pernikahannya. Dia meminta Anda menunggu sebentar. Dia akan segera turun. Oh, luar biasa. Nona Qin, Anda benar-benar dermawan besar bagi keluarga Fanche. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Aku tahu apa yang terjadi. Kau pasti menyuap kepala pelayan keluarga Fanche, bersekongkol dengannya, dan berbohong pada Nyonya Fanche. Bukankah begitu? Pasti begitu. Nyonya Vance, jangan percaya dia. Kemarin aku melihat bagaimana sikap Tuan Chen terhadap Arya. Sangat berbeda. Pelacur ini pasti menggunakan ilmu hitam. Nona Qin. Beraninya kau menghina tunanganku di depan umum? Apakah aku bukan apa-apa bagimu? Bagaimana ini bisa terjadi? Arya, bagaimana mungkin dia bisa menghidupkan kembali seseorang yang tidak punya detak jantung? Sekarang, saatnya kita menyelesaikan masalah Parakunan Adrian. Arya, kau meracuninya sendiri. Kenapa kau menyalahkanku? Jika aku meracuni Adrian, lalu menggunakan seluruh energiku untuk menyelamatkannya, apa gunanya? Bagaimana aku tahu? Mungkin kau melakukannya untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari keluarga Fanche. Lily. Akar akonit mentah telah ditambahkan ke obat ini dan barusan, hanya kau yang punya kesempatan untuk menambahkannya. Karena kau sangat percaya pada Dr. Feng, kenapa kita tidak memanggilnya untuk memeriksanya? Benarkah? Memang benar. Ada bahan akar akonit mentah di sini. Namun, Arya tidak mendapatkan herbal ini kemarin.
Dr. Feng, tolong bicara terus terang. Kemarin, asisten saya memberitahu saya, bahwa Serena tiba-tiba mendapatkan sejumlah besar akar akonit mentah. Awalnya, saya cukup bingung. Karena obat ini sangat ampuh. Saya berulang kali memperingatkan bahwa itu tidak boleh digunakan dalam dosis berlebihan. Saya tidak pernah menyangka Serena akan menggunakannya untuk mencelakai seseorang. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku mendapatkan obat ini untuk membantu ibuku. Tetap sehat, Dr. Feng. Aku tidak percaya. Kau memfitnah juga. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada ibu. Tanyakan padanya. Apakah aku benar-benar meracik obat untuknya? Serena tidak meracik obat apapun untukku kemarin. Jadi, semua ini dilakukan oleh Serena untuk menjebak Arya? Nyonya Chin, apakah pertanyaan ini begitu sulit dijawab? Ibu, sakit sekali. Selamatkan aku. Nyonya Vance bertanya padamu, jawab dia. Serena, apakah dia menyiapkan obat untukmu kemarin? Jika dia benar-benar melakukan ini, aku akan mematahkan tangannya hari ini. Ayah adalah orang yang paling menyayangiku di keluarga ini. Dia benar-benar berniat mencabut hak warisku. Ibu, selamatkan aku. Kau paling menyayangiku. Bukan? Aku tidak mau mati. Serena memang membeli akar akonit mentah tadi malam dan kembali untuk menyiapkan obat untukku. Akulah yang memintanya membeli obat itu. Matriark keluarga Qin ini selalu dikenal karena kebajikan dan kebaikannya, dan dia tidak suka berbohong. Mengkingka, Arya, jika kau tidak menyukaiku, kau bisa mengatakannya saja. Aku akan meninggalkan keluarga Qin dan mengembalikan identitas pewaris Qin pada TAPI. Kau tidak bisa memfitnahku seperti itu. Kau bilang kau difitnah? Kalau baju dibuktikan, bubuk akar akonit mentah berwarna coklat. Kau bilang kau tidak meracuninya. Lalu kenapa ada bubuk di bawah kukumu? Memang benar. Ini adalah bubuk akar akonit mentah. Beraninya kau bersekongkol melawan pueris keluarga Vansku. Penguel, seret jalang ini, patahkan tangannya, dan kirim dia ke kantor polisi. Biarkan dia membusuk di penjara. Ayah, selamatkan aku. Kau tidak akan meninggalkanku, kan? Putriku yang tidak berbakti. Kami membesarkanmu dengan sangat baik, memberimu segalanya. Namun kau ternyata begitu jahat. Nyonya Vance, hari ini, di depan semua orang, saya menyatakan bahwa Serena tidak memiliki hubungan dengan keluarga Qin kami. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Ibu, kau tidak akan meninggalkanku, kan? Serena. Ibu, selamatkan aku. Serena. Kemari. Nyonya Vance, katakan saja, apa yang harus kami lakukan padanya, untuk menenangkan amarah Anda? Tuan Qin, oportunisme Anda benar-benar membuka mata saya hari ini. Namun, jika saya tidak salah, Nyonya Qin barusan bersikeras menutupi kesalahannya. Apa kau gila? Anak angkat tetaplah anak angkat. Kau masih membantunya menipu Nyonya Vance? Sekarang berlututlah, dan minta maaf pada Nyonya Vance. Nyonya Vance, setiap ibu memiliki naluri melindungi. Ibuku baru saja ditipu oleh Serena, dibutakan oleh kebohongannya. Keluarga Qin memperlakukanmu seperti itu, namun kau masih bersedia membela mereka? Saya tidak melakukan ini demi keluarga Qin. Saya hanya memohon demi ibu saya. Tadi, Serena memfitnah saya. Semua orang hanya menonton. Tapi hanya ibu saya yang membela saya. Sedangkan untuk anggota keluarga Qin lainnya, mereka tidak berarti apa-apa bagi saya. Arya, saya ayahmu. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Tapi saya ingat betul bahwa ketika Serena memfitnah saya dan menyudah saya merakuni Adrian, Anda, Tuan Qin, lebih cepat dari siapapun untuk mengabaikan saya. Anda, Kakak, karena Nona Qin telah berbicara, saya bisa mengabaikan kejahatan Nyonya Qin karena menutupi untuknya. Namun, karena keluarga Qin menampung putri angkat yang jahat, mulai hari ini, keluarga Vance akan memutuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Anda. Prajurit, antar Tuan Qin keluar. Nyonya Vance, ini kesalahpahaman. Arya, kami adalah orang tuamu. Tolong katakan sesuatu untuk kami. Tuan Qin, apakah Anda pelupa? Tadi, Anda sendiri mengatakan, saya bukan putri keluarga Qin. Arya, ayah, bukan itu maksud saya. Arya, Tuan Qin, Nyonya telah bersikap lunak. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi tuan muda kita, Adrian. Silakan pergi. Tidak. Berhenti. Apakah kamu baik-baik saja? Anda adalah
kita pernah bertemu Di sebuah gala amal. Anda memainkan sonata pengepungan guru dan saya menyumbangkan 10 juta rupiah untuk itu. Apakah Anda lupa? Ternyata Anda. Apa yang terjadi? Hari ini adalah hari besar Adrian dan Anda secara terbuka melakukan kekerasan di sini. Caleb, begini ceritanya. Nona Chin Mercuni. Dan berskongkol melawan Adrian. Sang nyonya memerintahkan kami untuk mematahkan tangannya dan mengirimnya ke kantor polisi. Si orang tuan mereka jua? Tapi bukankah Adrian satu-satunya pewaris keluarga Vance? Bagaimana bisa ada yang kedua? Mungkinkah dia yang dikabarkan? Tuan muda dari cabang bayangan keluarga Vance? Cabang bayangan keluarga Vance sulit dipahami seperti naga ilah dan perkembangannya dalam 2 tahun terakhir. Bahkan telah melampaui cabang publik. Jika saya bisa dekat dengannya, mengapa saya perlu menjilat Adrian? Caleb, tidak. Arya yang memfitnah saya. Jangan khawatir, dengan saya di sini tidak ada yang berani menyakitimu. Saya akan membawamu Ke rumah sakit sekarang juga. Terima kasih, Caleb. Caleb, ini perintah sang nyonya. Anda tidak bisa membawanya. Anda hanyalah pelayan keluarga Chance. Dan Anda berani menggantikan saya? Jika seorang pelayan tidak bisa menghentikan Anda, bisakah saya? Nenek, Arya sangat berbakat. Tangannya untuk bermain pipa, dan Anda memerintahkan seseorang untuk mematahkannya. Apakah Anda mencoba membunuhnya? Ketika dia meracuni Anda, apakah dia pernah memikirkan konsekuensinya? Dia tidak akan berakhir seperti Caleb, bukan begitu. Mereka menjebak saya. Nenek, apakah Anda menjadi pikun? Adrian sudah Di ambang kematiannya, mengapa dia meracuni seorang pria yang sekarat? bagaimanapun. Saya tidak percaya Arya akan melakukan hal seperti itu, dan saya akan membawanya pergi hari ini. Anda, Siapa yang memberitahu bahwa saya tidak punya banyak waktu tersisa? Bagaimana ini mungkin? Tapi dia terkena paku pemakan jiwa. Caleb, Paku pemakan jiwa adalah teknik rahasia sekte mistik. Bagaimana mungkin keluarga kecil seperti Vance tahu tentang seni sekte mistik kami? dasar bodoh. Apakah Anda mendengar apa yang baru saja dikatakan putra Anda? Sekarang setelah Chase dan Andy tiada, cabang utama dan kedua, seharusnya lebih bersatu dari sebelumnya. Tapi dari apa yang saya lihat, setiap orang dari Anda berharap sesuatu terjadi pada Adrian. Bukan itu maksud kami. Hanya saja Caleb telah mencapai usia menikah. Sekarang Adrian baik-baik saja. Mengapa Anda harus membuat masalah besar dan bersikeras mempersulit Junior? Bagaimana jika saya katakan, saya harus menghukum wanita ini hari ini? Nenek, Dalam 2 hari, sekt mistik akan mengadakan perjamuan mistik. untuk merayakan kekuatan ketua sekte mencapai alam abadi sejati, sekte mistik telah memberikan kehormatan untuk menjadi tuan rumah perjamuan ini. Kepada cabang kedua kami. Pada saat itu, kita akan dipuja oleh semua orang. Cabang kedua kami pasti akan menjadi orang kepercayaan ketua sekte dan melambung ke langit. Apakah Anda yakin ingin menentang seluruh cabang kedua kami? Hanya demi Adrian? Sect Mystic? Saya dengar cabang kedua keluarga Vance selalu berselisih. Meskipun Adrian Vance adalah seorang jenius bisnis, namun kesehatannya tidak begitu baik. Selama 2 tahun terakhir, dia ditekan oleh cabang kedua. Sekarang, dengan cabang kedua bersekutu dengan sekte mistik, mulai sekarang kehidupan cabang utama akan semakin sulit. Nyonya Vance, saya pikir Adrian mengemukakan poin yang valid. Katakan, di kota Riverton, siapa yang tidak tahu Adrian Vance sedang diambang kematiannya bagi Nonakin untuk meracuninya. Sama sekali tidak masuk akal. Tepat sekali. Sebaliknya, kailan menantu keluarga Vance. Sejak dia muncul, kita semua menganggapnya banyak bicara. Jika seseorang benar-benar meracuni Adrian, dia akan menjadi tersangka terbesar. Tepat sekali. Kita semua percaya Bahwa Serena dijebak. Anda lihat. Sect Mystic adalah sekte yang bahkan penguasa melakukan ritual sujud tertinggi kepadanya. Caleb Vance ini benar-benar bisa bekerja untuk sekte mistik. Jika saya menikah dengannya, lepakan Arya, bahkan tidak akan. Nyonya Vance harus tunduk pada saya. Ketika dia melihat saya nanti, tanganku sakit sekali. Akankah tanganku lumpuh selamanya? Jangan khawatir. Saya akan membawamu ke rumah sakit sekarang juga. Nyonya Vance, Anda akan segera melambung ke langit. Tolong jangan lupakan kami nanti. ini hadiah kesel saya. Hahaha. Istri saya, Sekretariat sengaja memasukkan kertas kosong di sini. Liontin perdamaian ini adalah pusaka giok berkualitas terbaik dari keluarga Lu kami. Saya harap Nyonya Chance tidak akan meremehkannya. Nyonya, ini adalah tanda penghargaan kecil saya. Saya harap Anda akan berbicara baik untuk saya dengan ketua sekte mistik. Untuk perjamuan mistik yang kecil, Anda semua telah berusaha keras.
Arya, jika kamu belum melihat dunia, kamu bisa keluar dan bertanya-tanya, sebenarnya seperti apa sekte mistik itu? Benar, Arya, berhentilah menggunakan ketidaktahuanmu untuk memamerkan kebodohanmu. Sect Mystic di seluruh Veridia. Bahkan pemimpin nasional tidak mudah bisa memberi hormat seseorang sepertimu, apalagi sekte mistik. Ketika perjamuan mistik tiba, kamu bahkan tidak akan bisa melewati pintu masuk. Tapi jika aku tidak pergi, perjamuan mistik ini mungkin tidak akan terjadi. Jadi, Arya mengatakan bahwa jika dia tidak pergi, seluruh perjamuan itu kan? Mengapa kamu tidak bilang saja bahwa kamu adalah ketua sekte mistik? Bagaimana kamu tahu aku bukan? Jika kamu adalah ketua sekte mistik, maka aku adalah Julius Caesar. Ibu, sejak awal, kamu pikir cabang utama lebih menjanjikan daripada cabang kedua kami. Sekarang, cabang kedua kami sedang dalam masa jayanya. Dalam segala hal, kami jauh melampaui cabang utama. Dan juga, menantu yang kamu temukan untuk Adrian, bahkan lebih banyak bicara omong kosong. Penilaianmu terhadap orang semakin buruk seiring bertambahnya usia. Dalam masa jayanya, kamu? Kurasa sayapmu sudah baik. Setelah perjamuan mistik selesai, kamu akan menginjak-injakku. Mulai sekarang, kamu tidak perlu memanggilku ibu lagi. Kamu terlalu tinggi dan perkasa bagiku. Killier. Dan kalian semua, keluarga Vance tidak menyambut kalian. Ibu, kamu seharusnya benar-benar memikirkannya. Apakah kamu benar-benar akan memutuskan hubungan dengan cabang kedua kita? Jika cabang kedua kita menjadi sukses di masa depan, kamu tidak akan bisa berbagi sedikit pun kejayaan. Chen, apa yang kamu tunggu? Tutup pintunya dan tunjukkan mereka jalan keluar. Tolong. Serena, kau kembali. Bukankah sudah kubilang bahwa mulai sekarang kau tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Qin? Untuk apa kau kembali? Mereka Taruh saja semuanya di sini. Teko Zisha kualitas terbaik, jamur Lingxi berusia 10.000 tahun, mutiara bercahaya laut timur, lampu kakalot selatan. Ini semua adalah harta karun yang sangat langka. Serena, Ini semua dari Caleb. Aku sudah menjadi miliknya. Dia bilang dia mengirimkan ini pada sebagai tanda ketulusannya. Setelah perjamuan mistik, dia akan datang secara pribadi untuk melamar. Serena, kau wanita dari keluarga bangsawan. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu sebelum menikah? apa yang kau tahu? Cara-cara kecil wanita, enyahlah dari pandanganku. Serena, perjamuan mistik apa yang kau bicarakan? Dan Tuan Muda Kedua siapa? Keluarga Vance hanya memiliki 2 cabang. Siapa lagi yang bisa menjadi tuan muda kedua? Maksudmu tuan muda dari cabang kedua keluarga Vance, pewaris masa, depan garis keturunan, bayangan keluarga Vance. Caleb? Benar dia. Dia memberitahuku bahwa Sekt Mistik akan mengadakan perjamuan besar dalam 2 hari. Dan kemudian, ketua sekte juga akan hadir. Serena, jangan berani beraninya, kau melupakan keluarga Qin nanti. Aku tidak akan lupa. Tentu saja itu bukan masalah. Namun, Caleb akan segera datang untuk melamar. Mahar ini, jika terlalu sedikit, nanti, aku tidak akan bisa mengangkat kepalaku di keluarga Vance. Aku tidak akan punya hak bersuara sama sekali. Jangan khawatir, ayah sudah bilang, ayah sama sekali tidak berpihak. Aset keluarga Qin, kau dan saudaramu, akan dibagi 2 sama rata. Lalu, ayah akan menyiapkan 10 miliar rupiah sebagai maharmu. Killiarga Vance, mereka adalah orang kepercayaan ketua sekte. 10 miliar rupiah ini terlalu sedikit bagi mereka. Setidaknya, harus 2 miliar rupiah. Apa katamu? Bagaimana mungkin keluarga Qin, kita punya 20 juta rupiah aset likuid? Bahkan jika aku menjual sebagian besar sahamku, itu nyaris tidak akan cukup. Baiklah. Kalau begitu jual saja sahamnya. Kurang ajar. Serena, kami telah memanjakanmu selama bertahun-tahun ini. Kamu menjadi semaumu. Ibu, Adrian berkata bahwa tempat perjamuan mistik akan dilelang besok. 1 undangan saja, dimulai dari 10 miliar rupiah. Itulah sebabnya, aku menginginkan mas kawin yang lebih besar, agar dia bisa membawamu semua bersamanya. Karena ibu dan ayah sangat peduli, maka kurasa aku akan menelepon Adrian dan memberitahu untuk melupakannya.
Serena, APA yang kamu katakan? Itu hanya 2 miliar rupiah mas kawin, bukan? Bahkan jika aku harus menjual semua yang kumiliki, aku akan mengumpulkannya untukmu. Tunggu sebentar. Aku akan menelepon asistenku sekarang, dan menyuruhnya mendapatkannya untukmu besok. Jika terlalu sulit bagimu, ayah, Tidak masalah sama sekali. Aku akan menelepon asistenku sekarang, dan menyuruhnya menjual sahamnya. Tuan Chin, menjual saham menyangkut perusahaan. Apa yang kamu tahu? Mingke, jika aku bisa mengenal ketua sekte, berapa nilai perusahaan ini nanti? Sekarang setelah aku menguasai saatnya bagiku untuk meninggalkan keluarga Fanche. Arya, tolong tunggu. Sudah begitu larut. Mau kemana kamu, Arya? Apakah kamu ingin aku menyiapkan mobil untukmu? Tidak perlu. Aku ingin berpamitan dengan Nyonya Fanche. Kamu pergi, Arya? Di mana Nyonya Vance? Memang, Nyonya Vance memang berkata. Arya bukan orang biasa, dan Adrian tidak pantas untuknya. Nyonya Vance dan Adrian ada di ruang kerja. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Adrian, besok, untuk tempat lelang perjamuan mistik, berapapun biayanya, kamu harus mendapatkan salah satu tempat itu. Seseorang benar-benar berani melelang tempat perjamuan mistik? Apakah mereka punya keinginan untuk mati? Arya, ada perlu apa kemari? Sebenarnya aku kemari untuk berpamitan. Tapi kemudian aku tak sengaja mendengar kalian membahas lelang undangan perjamuan mistik. Itu membuatku penasaran. Jenius bisnis macam apa yang punya pemikiran seperti itu? Berani melelang barang seperti itu? Aku hanya dengar desas-desus. Yang ketahu hanyalah, undangan itu akan dilelang di Paviliun Kemakmuran. Siapa sebenarnya yang mengadakan lelang? Aku tidak tahu. Arya, kau baru saja bilang, kau akan pergi. Apa kau benar-benar akan pergi? Dengan acara sebesar perjamuan mistik, aku ingin melihatnya sendiri. Karena Arya sudah bilang begitu. Kenapa kau tidak pergi bersama Adrian ke lelang besok? Aku ingin melihat siapa yang mencari uang atas nama sekte mistik. Selanjutnya, kita mulai lelang. Undangan aula luar perjamuan mistik. Penawaran awal untuk undangan pertama adalah 1 miliar rupiah. Aku tawar 2 miliar. Aku tawar 3 miliar. 8 miliar. Tuan Liu, Ini hanya undangan aula luar. Apakah kau bahkan bisa Ketua sekte adalah pertanyaan lain. 2 atau 300 juta sudah cukup untuk bersenang-senang. Kenapa kau malah menawar 8 miliar sekaligus? Memangnya kau tahu apa? Senua orang tahu, orang terkaya di pelabuhan Sterling. Terkena kanker di usia 80. Dia menghabiskan 10 miliar rupiah setiap tahun hanya untuk bertemu ketua sekte mistik. Demi kesempatan memperpanjang hidupnya, dia akhirnya hidup sampai 108 tahun. 8 miliar untuk kesempatan bertahan hidup. Kau bilang padaku, apa itu sepadan? 8 miliar terjual sekali. 8 miliar terjual 2 kali. 8 miliar. Panggilan ketiga dan terakhir. Selamat kepada Tuan Lu karena mendapatkan undangan perjamuan mistik. Adrian, jika hanya satu undangan perjamuan mistik bisa terjual 8 miliar, maka setelah seluruh perjamuan ini, keluarga Vance tidak akan menghasilkan triliunan rupiah? Apa itu triliunan? Setelah besok, Keluarga Vance ku akan melambang ke langit. keluarga nomor 1 di Veridia pasti akan menjadi milik kita. Kalau begitu, aku akan menjadi nona muda dari keluarga nomor 1, bukan? Guru lanjut. Ini adalah Cohiba. Pihai Ku16. Silakan, coba. Apa sudah sesuai standar? Sudah. Sangat sesuai standar. Kalau begitu, soal perjamuan mistik besok. Guru Langit, bolehkah kau membawa Putira Caleb ke aula dalam? Memperkenalkannya pada ketua sekte? Apakah ketua sekte, seseorang yang bisa begitu saja ditemui oleh manusia fana sepertimu? Kau menghina makhluk ilahi. Kau tahu pelanggaranmu? Aku tidak berani. Adrian, maaf, tapi kau tidak bisa masuk. Ke sini hari ini. Ini tadinya milik keluarga Funch. Kenapa aku tidak bisa masuk? Adrian, kita semua tahu bahwa angin perubahan sedang bertiup. Di Kota Riverton. Paviliun Kemakmuran ini adalah properti keluarga Vance, tapi bukan milikmu. Itu milik tuan muda kedua kami. Dan tuan kami telah memberi perintah. Mulai hari ini, cabang utama keluarga Vance dan anjing-anjing mereka tidak boleh masuk. Bagaimana jika kami bersikeras masuk? Kalau begitu, aku khawatir itu tidak bisa. Nonakin, Jean Gantaku. Aku di sini. Serang! Cabang kedua keluarga Fanche, benar-benar lisik. Mereka tidak bisa menang dalam pertarungan adil. Jadi mereka menggunakan serangan kurang yang pencekat. Kau,
Seni gelap macam apa yang kau gunakan? Kau tidak perlu tahu itu. Yang perlu kau tahu adalah, hari ini kami pasti akan masuk ke paviliun kemakmuran. Wanita terketak, beraninya kau. Untuk apa kau berdiri di situ? Penkan, tangkap dia. Kalian terlalu meremehkan diri sendiri. Suara apa itu? Kedengarannya seperti pintu utama. Jahan Kirkin. Tentu saja tidak ada yang berani membuat masalah di paviliun kemakmuran. Semuanya harap tetap tenang. Lelang akan dilanjutkan. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Adrian, apa kau punya gambaran orang-orang penting makam APA yang diundang paviliun kemakmuran hari ini dan kau berani membuat masalah di sini? Selain beberapa murid luar dari sekte mistik, tokoh penting apalagi yang bisa ada? Kau berani mengena Guru Lanjut? Kau mencari mati. Arya, di sekte mistik lupakan murid luar, bahkan pengikut mereka yang paling rendah, dianggap sebagai kehadiran yang tak tersentuh. Dakota Riverton. Berlutut dan memohon belas kasihan sekarang juga. Caleb mungkin masih membiarkanmu dengan mayat utuh. Trik murahan seperti itu, dan kau berani pamer di sini? Kau punya Kenjanan mati. Tanganku sakit sekali. Arya, APA kau hila? Guru bersama Caleb adalah anggota sekte mistik. Kau berani menyakitinya? Apa kau mencari mati? Anggota sekte mistik? Takut sekarang? Ku beritahu kau, sudah terlambat. Aku perintahkan kau untuk segera memotong lengan dan minta maaf pada Caleb. Jika tidak, sekte mistik tidak akan membiarkanmu lolos. Apa yang membuatmu berpikir aku takut? Seberapa kuat sekte mistik? Aku tidak tahu, tapi kau telah memprovokasiku berulang kali. 2 kali pertama aku membiarkanmu pergi, tapi kali ini kau berani menghadapiku langsung? Halau begitu jangan salahkan aku. Adrian Vance, jika kau berani menyakiti Serena lagi, aku pasti akan tidak membiarkan seluruh cabang utamamu lolos. Oh tidak, seseorang membuat masalah di sini. Luar biasa, beraninya dia membuat masalah di paviliun kemakmuranku. Kurasa dia mencari mati. Wanita itu, dia sepertinya tahu beberapa seni gelap. Seni gelap tidak peduli seberapa kuat seni gelap itu di hadapan sekte mistik kita. Mereka tidak lebih dari trik murahan. Xander, pergi dan lihat. Baik, Tuan. Aku ingin melihat siapa yang cukup berani membuat masalah di paviliun kemakmuran. Apa dia tidak tahu bahwa paviliun kemakmuran berada di bawah perlindungan sekte mistik kita? Ini yang kau sebut kuat? Kau bahkan tidak bisa menahan satu gerakan dariku. Tidak berguna. Arya, tidakkah kata Master ini anggota sekte mistik? Kau melukainya? Kau pasti mati. Ucapkan satu kata lagi. Dan aku akan berurusan denganmu dulu, lalu pendeta tahu Omong besar, Farson. Itu hanyalah serangan curang pengecutmu. Aku tidak siap, makanya aku jatuh ke dalam tipuanmu. Apa kau benar-benar merasa hebat? Hanya karena tahu metode tidak ortodoks, dan sekarang kau tidak tahu diri? Master Xander, aku tidak tahu sihir apa yang dia gunakan, tapi dia benar-benar melukai tangan Caleb. Kau harus membela Caleb. Seseorang yang dilindungi sekte mistikku, dan kau berani menyentuhnya? Kurasa kau hanya mencari mati. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu kekuatan. Saini Peter API Semblan Langit Sect Mystiku. Jalang ini telah mempermalukanku berkali-kali dan bahkan membiarkan keluarga Vance mematahkan tangan kananku. Hari ini, aku akan memastikan dia mati tanpa mayat utuh. Adrian, Kukura, kau menemukan wanita yang tangguh. Master Sander baru saja bergerak sedikit, dan dia sudah seperti ini. Adrian, penyihir jahat yang kau bawa akan segera terbakar sampai mati. Selanjutnya, aku akan membalas dendam atas kau yang menghancurkan paviliun kemakmuranku dan melukai tanganku. Caleb Vance. Dari awal sampai akhir, yang kau ganggu adalah hak. Arya tidak bersalah. Biarkan dia pergi. Dan aku di bawah belas kasihanmu. Bahkan jika aku tidak melepaskannya hari ini, kau tetap di bawah belas kasihanku. Penguel, patahkan tangannya. Master Xander, bagaimana dia bisa sama sekali tidak terluka? Bagaimana mungkin?
Ini adalah sekte mistik. Saini Peter API Sembilan Langit Yang Paling Kuat. Kau sendiri yang bilang, itu seni petir api 9 langit. Kau hanya bisa memanggil api. Kau bahkan tidak bisa memanggil petir. Apa kau mencoba mempermalukan diri sendiri? Penyihir jahat. Aku adalah murid kesayangan Guru Langit Wu. Dan kau berani menggin aku? Ini. Bagaimana ini mungkin? Kau bilang seni petir api 9 langit ini adalah seni rahasia sekte mistikmu? Kalau begitu hari ini, aku akan menunjukkan padamu. APA Saini Peter API Sembilan Langit yang sebenarnya. Kau. Siapa sebenarnya? Bagaimana kau tahu seni rahasia sekte mistik? Jangan mendekat. Siapa aku? Kau tidak pantas untuk tahu. Tapi jika kau ingin hidup, jawablah dengan jujur. Siapa yang mengatur lelang ini? Lelang ini diatur oleh sekte mistik kami. Jika kau berani menyakitiku, sekte mistik pasti tidak akan melepaskanmu. Sekte mistik tidak akan pernah mengumpulkan kekayaan dengan cara ini. Katakan yang sebenarnya. Guruku adalah Sirang Guru Langit Jubah Merah. Dia Muekalai. Seluruh sekt mistik. Jadi, itu berarti lelang ini diatur oleh yang kau sebut Guru Langit Jubah Merah? Apa kau tahu APA ITU Guru Langit Jubah Merah? jika kau tidak melepaskanku, guruku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku ingin melihat bagaimana guru langit yang kau sebutkan itu tidak akan melepaskanku. Kau memiliki sihir Tao, namun kau tidak menegakkan keadilan. Malah, kau di sini bertindak sebagai tameng bagi para kapitalis. Tengenmu tidak lagi pantas menggunakan kekuatan spiritual. Jalan. Guruku dan sekte mistik pasti tidak akan melepaskanmu. Dia Hila, Arya Hila. Dia bahkan tidak takut pada anggota sekte mistik. Jika aku lari sekarang, Caleb pasti akan berpikir, aku tidak tahu terima kasih. Caleb, Arya Hila, ayo lari. Ebio, cepat, bawa guru langit turun. Adrian, wanita Hila yang dibawa Adrian ITU. Dia tidak hanya memukul Master Sander, tapi dia juga melumpuhkan tangan Master Sander. APA. Sudah berapa kali kukatakan padamu, untuk tenang, kau membuat keributan atas setiap hal kecil. Bagaimana aku bisa membawamu menemui ketua sekte untuk mempermalukan? Tidak, Master. ITU, Caleb bilang. Kultivasi wanita ITU. Tidak hanya di atas Master Sander, dia juga mematahkan tangan Master Sander. Si tidak berguna itu, dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Aku ingin melihat siapa sebenarnya dia. Caleb juga bilang, wanita itu tahu teknik rahasia sekte mistik. Jadi kenapa jika dia tahu beberapa teknik rahasia sekte mistik? Aku adalah sekte mistik, patriark garis langsung generasi ke-38. Tidak peduli seberapa kuat dia. Bagaimana mungkin dia lebih kuat dariku? Tapi Caleb bilang, wanita itu bisa melakukan seni petir, mampu memanggil kilat. Kau bilang, dia bisa memanggil kilat? Itu yang Caleb bilang. Saini Peter API Sembilan Langit. Bahkan aku hanya bisa memanggil api surgawi lapisan ke-9. Butuh seseorang di level mendiang masterku untuk nyaris bisa memanggil kilat. TAPI Masterku. Sudah meninggal beberapa waktu lalu. Wanita itu, siapa sebenarnya dia? Julian, kau adalah murid Dengen. Kultivasi tertinggi di sekte mistik. Bagaimana mungkin patriark tua menyerahkan posisi ketua sekte kepada seorang murid wanita? Keputusan patriark tua bukan untuk kau pertanyakan. Aku tidak berani. Aku hanya berbicara untukmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Adik seperguruan Arya sudah bisa memanggil kilat surgawi dengan satu gerakan. Kultivasinya bahkan jauh di atas patriark tua untuk dia menjadi ketua sekte. Aku sepenuhnya yakin. Mungkinkah dia? Guru Langit, ada apa denganmu? Cepat bawa aku padanya. Apa yang terjadi? Guru, jalang itu, dia melumpuhkan tanganku. Kau harus membalaskan dendamku, Guru. Guru Langit, penyihir itu menggunakan semacam ilmu hitam. Tanganku masih tidak bisa bergerak. Kau harus membunuhnya. Si cantik itu berani melumpuhkan tanganmu? Caleb, jangan takut. Dengan Guru Langit Wudi sini hari ini, dia pasti akan memberimu keadilan. Bibi, keadilan saja tidak cukup. Jalang itu harus mati dengan kematian yang mengerikan. Jika Master Xander tidak datang tepat waktu, jalang itu pasti akan membunuh Caleb. Sudah selesai bicara? Di mana dia sekarang? Dia sudah pergi.
Dia pasti, kekuatannya kalah darimu. Guru Langit, jadi ketika dia mendengar kau datang, dia langsung kabur. Tepat sekali, pasti begitu. Aku pasti salah. Jika ketua sekte datang, dia pasti akan tahu tentang aku menggunakan perjamuan mistik untuk keuntungan. Dia sudah lama menanganiku. Bagaimana mungkin dia kabur? Ketika mendengar aku mendekat, sepertinya aku khawatir tanpa alasan. Guru, jalang sialan itu, dia melumpuhkan tanganku. Aku khawatir aku tidak akan bisa menggunakan seni bela diriku lagi. Kau harus membalaskan dendamku, Guru. Dasar tidak berguna, kau bahkan tidak bisa mengurus satu wanita, dan kau berharap aku bertarung untukmu? Siapa nama wanita itu? Dia bernama. Dia bernama Arya. Kalian semua, diam. Julian. Apa perintahmu? Saya mengerti, saya akan mengikutinya dengan tepat. Silent, tidak bisa datang lebih awal atau lebih lambat. Panggilan itu harus datang sekarang. Saat aku selesai dengan panggilan ini, Arya bisa berada di mana saja. Siapa tahu dia akan pergi kemana? Nonakin. Kami sudah berhasil kabur. Mereka seharusnya tidak mengikuti kita. Apakah kita benar-benar perlu terburu-buru? Siapa bilang aku terburu-buru? Karena aku takut mereka mengikuti. Cepat kembali ke rumah keluarga Fanche. Nyonya Fanche dalam masalah. Apa? Jika kita tidak sampai ke rumah keluarga Fanche dalam 10 menit, kau akan meratapi Nyonya Vance malam ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Adrian, sekelompok dari cabang kedua baru saja tiba. Mereka memaksa Nyonya Fanche menyerahkan segel keluarga. Ketika dia menolak, mereka mencoba merebutnya. Lalu mereka mendorongnya menuruni tangga. Apa? Nenek, ada apa? Nenek. Nona Chin, tolong selamatkan Nyonya Vance. Nyonya Vance telah berbuat baik padaku. Aku akan menyelamatkannya. Sekarang, tinggalkan kami. Arya, bagaimana kita nenek sekarang? Dia baik-baik saja untuk saat ini. Tapi sekt mistik percaya pada konservasi karma. Karena aku memperpanjang usianya 10 tahun, seseorang harus membayarnya dengan 10 tahun usianya sendiri agar dia benar-benar bangkit. APA. Arya, aku bersedia memberikan 10 tahun hidup untuk memperpanjang usia nenek 10 tahun. Aku memang dit à dire quand un truc mati. Jika nenek tidak melalui begitu banyak untukku, aku tidak akan hidup sampai sekarang. Kehidupan kalian berdua tidak bisa ditukar. Ujian fatal Nyonya Vance adalah mati di tangan darah dagingnya sendiri. Sekarang, ujian fatal itu datang lebih awal, dan kemungkinanku juga terhubung dengannya. Besok, di perjamuan mistik, aku akan memastikan orang yang terlibat dalam hutang karma ini membayarnya. APA, Arya, apakah kau mengatakan bahwa besok, usia hidup Nyonya kedua akan digunakan untuk memperpanjang hidup Nyonya? Tapi untuk perjamuan mistik, Adrian tidak berhasil mendapatkan undangan. Kita mungkin bahkan tidak akan bisa melewati gerbang utama. Besok, aku akan pribadi membawa Adrian ke sana. Guru Langit, apakah yang kau katakan benar? Ketua sekte ingin bertemu putraku, Caleb. Ini berarti Ketua sekte pasti sangat menghargai keluarga Vance kita. Kita benar-benar akan melambung ke langit ketika saatnya tiba. Aku akan memastikan jalang itu yang melumpuhkan tanganku dan Adrian mati tanpa tempat pemakaman. Jika aku tidak membantumu dengan ketua sekte, bagaimana dia bisa tahu siapa kau? Yakinlah, Guru Langit. Kami tidak akan pernah lupa kebaikan bimbinganmu ini. Ini adalah pusaka leluhur keluarga Fanche yang paling penting. Kami harap, Guru Langit, Anda tidak akan meremehkannya. Tapi bagaimana ketua sekte bahkan tahu tentang Caleb Vance? Ada apa, Serena? Tidak ada, hanya panggilan menggat. Ketika Nyonya Vance tahu, Akila yang merekuni Adrian, kau menjauh lebih cepat dari siapapun. Dan kau masih ingin aku membawamu ke perjamuan mistik? HMPH kau tidak pantas, nomor yang Anda tuju, saat ini tidak dapat dihubungi. Oh, tidak tersambung. Serena, mengapa kau tidak menjawab teleponmu? Dia tidak kabur membawa uangnya, kan? Bagaimana mungkin? Kami selalu memperlakukannya dengan baik. Jika keluarga Kin kami tidak mengadopsinya, dia pasti sudah kelaparan sampai mati sejak lama. Kereza, kurasa teleponnya rusak. Halo. Arya,
Tentang itu, bagaimana kabarmu? Di rumah keluarga Vance akhir-akhir ini, apakah mereka memperlakukanmu dengan baik? Tuan Qin, jika tidak ada lagi, aku akan menutup telepon. Hei, tunggu, kakak Mew. Dia seharusnya membawa kita ke perjamuan mistik, tapi teleponnya tidak dapat dihubungi. Kurasa teleponnya rusak. Jadi, bisakah kau mengirimiku alamat perjamuan mistik? Ini alamatnya. Mengapa kalian tidak membiarkan kami masuk? Perjamuan mistik ini diselenggarakan oleh menantuku. Apakah kau tahu siapa menantuku? Caleb Vance, pewaris cabang kedua keluarga Vance. Biarkan kami lewat. Pergi sana, menantu. Omong kosong. Nona Chin. Tidak pernah menyebutkan orang sepertimu. Sekarang, keluar. Atau jangan salahkan aku jika aku kasar. Sayang, apa kau baik-baik saja? Mungkin kita sebaiknya pulang saja untuk sekarang? Pulang? Apa yang kau bicarakan? Untuk perjamuan mistik ini, aku menjual semua yang kumiliki untuk mengumpulkan 2 miliar dolar. Oh, aku tahu. Serena pasti baru saja lupa memberitahu mereka tentang kita. Ayo masuk, cari Serena, dan minta dia Menjelaskannya kepada penjaga. Nona Qin, sepertinya itu orang tua Anda. Apakah Anda ingin berurusan dengan mereka? Mereka buruk dalam menilai karakter. Mereka akan menyuai apa yang mereka tebur. Itu tidak ada hubungannya denganku. Nona Qin dan Adrian memang pasangan yang sempurna. Serena, penjaga keamanan di luar, menghentikan kami masuk. Sipat, beritahu Caleb. Kami adalah ayah dan ibumu. Sialan, bagaimana mereka bisa masuk? Serena, bagaimana ayah dan ibumu bisa mencarimu di sini? Caleb, sebenarnya aku tidak pernah memberitahumu. Aku hanyalah putri angkat keluarga Qin. Mereka telah memperlakukanku dengan buruk selama bertahun-tahun. Baru-baru ini, mereka tahu aku dekat denganmu. Dan mereka mengancamku, mengatakan, aku harus membawa mereka ke perjamuan mistik. Jika aku tidak patuh, mereka akan menghancurkan reputasiku. Apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar tidak menyangka. Mereka akan datang ke sini. Kurang ajar. Apakah perjamuan mistik adalah tempat yang bisa dimasuki keluarga rendahan, seperti keluarga Qin? Kau bersamaku. Kau wanitaku. Jangan khawatir, hari ini, aku akan memastikan keluarga Qin berlutut dan meminta maaf padamu. Berani sekali membuat masalah di wilayahku. Kau mencari mati, penjaga. Tuan Vance. Tuan Vance, tidak seperti itu. Serena memberitahu kami bahwa jika kami mengumpulkan 2 miliar rupiah sebagai maharnya, dia akan membawa kami ke perjamuan mistik. Kami di sini bukan untuk membuat masalah. Serena, cepat jelaskan pada Tuan Muda Chance. Ayah, bukankah ayah bilang, aku tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Qin? Bagaimana mungkin? Ayah masih memberiku 2 miliar rupiah? Bukankah ayah sudah mengusirku? Tolong biarkan aku pergi. Apa katamu? 2 miliar rupiah. Di mata keluarga Vance kami. Tidak ada artinya. Kau bilang wanita menipumu 2 miliar rupiah? Cih, konyol. Yukulai Mirka. Serena, dia ayahmu. Sejak kau kecil, kami menyayangi dan mencintaimu seperti permata hati kami. Bagaimana kau bisa melakukan ini pada kami? Kau menyiksaku sejak aku kecil. Sudah kubilang sejak lama, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin lagi. Kenapa kalian masih menggangguku? Dia menuai apa yang dia tanam. Patahkan lengannya. Berhenti. Arya, kau kabur kemarin, dan hari ini kau berani menunjukkan wajahmu lagi. Tangkap dia juga, dan pukuli mereka semua sampai mati. Kalian semua, bagaimana kalian semua bisa dikalahkan oleh orang ini? Caleb, apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu didekatkan? Master Wu dan ibuku ada di atas. Jika kau begitu berani, jangan kabur hari ini. Ibu. Apa kau baik-baik saja? Arya, maafkan aku. Ayah dan ibu salah. Jika kami tidak begitu buta, begitu berpihak, memanjakan binatang tak tahu terima kasih itu selama bertahun-tahun, kami tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Ayahmu berdarah begitu banyak. Apa dia akan baik-baik saja? Tidak, itu hanya luka ringan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Serena,
Maafkan aku, ayah. Tuan Chin. Aku tidak bertindak untuk membantumu, tapi karena ibuku. Saya Pak, Yang berani membuat masalah di perjamuan mistikku, aku ingin melihat siapa. yang berani pergi hari ini. Bagaimana jika aku bilang, aku bersikeras membawa mereka bersamaku hari ini? Ini adalah perjamuan sekte mistik. Kau tidak bisa datang dan pergi. Sejuk kamu. Namun, aku, seorang guru langit, mengabdikan diri untuk berbuat baik. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kemarin kau melumpuhkan tangan muridku. Hari ini, aku menuntut kalian semua, melumpuhkan tangan kalian sendiri, lalu kalian boleh pergi. APA. Bagaimana jika aku menolak melumpuhkannya? Kalau baju janggon silakan aku. Jika aku bertindak sendiri, Aku ingin melihat bagaimana kau akan bertindak. Kurang ajar, Guru Langit Wu adalah murid generasi ke-38 dari sekte mistik. Beraninya kau memfitnahnya di sini? Guru lanjut, dia hanya mengandalkan keterampilan medis kecilnya, dan beberapa jarum perak untuk bertindak semaunya. Aku sarankan, kita memberinya pelajaran. Potong urat tangan dan kakinya. Mari kita lihat apakah dia masih berani begitu sombong. Serena, apakah kau manusia? Kami membesarkanmu selama bertahun-tahun. Bahkan jika kami tidak pantas mendapat pujian, kami telah berusaha. Bagaimana bisa kau memperlakukan Arya seperti ini? Kalian membesarkanku. Hanya karena Arya hilang, kalian hanya memperlakukanku sebagai penggantinya. Apapun yang terjadi hari ini, aku akan membuatnya. Arya akan membayar dengan darah. Aku tidak akan mengampuni satu pun dari kalian anggota keluarga Qin. Kau. Ibu. Berhentilah berpura-pura. Bahkan jika kau bertingkah seperti ini, aku tetap tidak akan melepaskannya. Arya, Minta maaf. tidak akan pernah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan meminta maaf pada orang seperti. Kalau begitu kau bisa? Tolong. Adrian, selamatkan aku. Guru lanjut. kurang ajar, beraninya kau menyerang di depanku. Kau mencari mati. Arya. Hahaha. Kukira kau sangat kuat. Tapi dengan satu kibasan tanganku, kau tak berdaya melawan. Serena, ibu memohon padamu, tolong mohonkan Arya pada Guru Langit. Mintalah dia berbelas kasih. Biarkan Arya pergi. Dia telah mempermalukanku berulang kali. Dan kau ingin aku menyelamatkannya? Tidak akan pernah. Dasar nenek tua. Jika kau ingin ikut dengannya, pergilah bersamanya. Monster. Ada Monster. Serena, apa kau baik-baik saja, Serena? Guru lanjut. Apa yang terjadi? Bukankah guru bilang lonceng penakluk iblis ini adalah harta tertinggi sekte mistik? Bagaimana? Bagaimana bisa ini terjadi? Monster Datang. Monster. Julian. Apa yang terjadi di sini? Mengapa semua orang ini? Melarikan diri seolah-olah melihat hantu, dan kurasa, aku mendengar raungan naga. Ayo kita lihat. Diam. Kau penyihir jahat. Beraninya kau menghancurkan harta sekte mistikku? Kalau baju janggon silakan aku. Jika aku mengeluarkan surat perintah kematian sekte mistik, Hentikan. Julian, akhirnya kau datang. penyihir ini, dia tidak hanya menghinaku, tetapi juga menghancurkan lonceng penakluk iblis sekte mistik. Julian, kau harus melakukan sesuatu. Bunuh dia untukku. Siapa yang baru saja kau panggil? Penyihir itu, Julian, dia menggunakan ilmu hitam. Dia bahkan bisa memanggil naga. Penyihir jahat, entah dari mana dia belajar ilmu hitamnya. Tidak hanya melukai Guru Wu, tapi juga melumpuhkan tangan Sander kemarin. Dan hari ini, dia bahkan berani melakukan kekerasan di perjamuan mistik. Anda adalah kakak seperguruan sekte mistik. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Anda bilang itu dia yang melumpuhkan tangan Sander? Ya, itu dia. Arya, orang-orang sekte mistik ada di sini. Kau sudah mati sekarang. Sebenarnya kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Tapi meskipun kau melakukannya, itu tidak akan membantu. Hari ini, Sang Guru Langit ada di sini, dan dia pasti akan melumpuhkan tanganmu. Kalau begitu kau tidak akan bisa menyakiti siapapun dengan ilmu hitammu lagi. Arya, kau tahu kau sudah mati, kan? Kenapa kau memukulku? Kau memukul orang yang salah. Tidakkah kau dialah yang menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti orang?
Baroninya kau menggina ketua sekt kami? Kupikir orang yang benar-benar ingin mati Adalah kau. Mohon maaf, Ketua Sekte. Kami terlambat memberikan bantuan. Itu kelalaian kami. Membiarkan Warren Wu Menentang Anda. Ketua Sekte? Dia sebenarnya Ketua Sekte yang baru. Hahaha. Seharusnya aku sudah tahu ini sejak lama. Selain Ketua Sekte yang baru, tidak ada yang bisa memanggil petir surgawi dan naga emas. Aku buta. Emien gejutkan aku berani pamer di depan Ketua Sekte. APA? Tidak. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua sekte? Kau pasti salah. Tidak mungkin. Tidak, bukan begitu. Beberapa hari yang lalu, aku menyampaikan berita tentang terobosannya Ketua Sekte ke alam abadi sejati kepada Sang Penguasa. Sang Penguasa kemudian menetapkan bahwa di dalam Viridia jika ada siapapun menunjukkan kedadak formatin kepada ketua sekt. sekte mistik dapat menanganinya sendiri tanpa melibatkan hukum. Warren Wu, mengingat kau adalah anggota sekte mistik. Bawa dia pergi dan buat dia menebas dosanya. Tidak, Julian, jangan. Ketua Sekte, bagaimana yang lain harus ditangani? Biarkan yang lain pergi. Sedangkan untuk keluarga Fanche, Ketua sekte, aku buta akan kehebatan. Aku tidak berniat menjadi musuh. Ini semua karena wanita licik ini. Wanita hina ini yang merayu putraku Caleb. Ketua sekte, tunggu saja. Aku akan membalas dendam untukmu sekarang. Caleb, selamatkan aku. Kau masih berani menyebut nama Caleb? Caleb hampir hancur karena kau. Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati jalang terkutuk. Nyonya Vance. Tidak, you can budget. Aku mungkin sedang mengandung anak Caleb. Kau, putri angkat dari garis keturunan yang tidak diketahui, berani mengandung anak dari keluarga Fanceku, pergi ke neraka. Abu. Caleb, selamatkan aku. Caleb, tolong selamatkan aku. Wanita terketak. Aku baru bersamamu beberapa hari dan kau ternyata hamil. Ini anak siapa? Sebaiknya kau jelaskan dirimu. Arya, aku tahu aku salah. Arya, selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Serena, sudah agak terlambat bagimu untuk mengingat identitasmu sebagai putri keluarga Qin, bukan? Ketua sekte. Aku Bibi Adrian, Demi Adrian. Bisakah kau menunjukkan sedikit belas kasihan dan membiarkanku pergi? Adrian, selamatkan Serena sekarang. Bibi, tahukah kau, kemarin, kau mengirim orang untuk menyusup ke rumah tua dan mendorong nenek menuruni tangga. Jika Nona Qin tidak ada di sana, nenek pasti sudah mati. Aku bisa memilih untuk tidak menghukum keluarga Fanche. Namun, kemarin, aku baru saja memperpanjang usia hidup Nyonya Fanche selama 10 tahun. 10 tahun usia hidup ini perlu seseorang untuk membayarnya. Terima kasih Nona Qin karena tidak membunuhku. Oh tidak. Terima kasih Ketua Sekte karena tidak membunuhku. Selama kau tidak membunuhku, aku bersedia membayar 10 tahun usia hidup Nyonya Fanche. Kau punya tepat 10 tahun dan 3 hari sisa usia hidupmu. Sekarang hadong karmamu telah terbayar. Kau bisa pulang dan membuat pengaturan kematianmu dengan keluarga. Ketua Sekte tidak. Aku tidak ingin mati secepat itu. Aku bersedia membayar usia hidup Nyonya Fanche, membayar 10 tahun. Tapi aku tidak tahu aku akan mati secepat itu. Ketua Sekte. Kau mengabaikan semua moralitas dan bahkan menghina Ketua Sekte karena Ketua Sekte tidak menghukum. Kilyargamal sudah merupakan tindakan balas kasihan. Jika kau terus mengganggunya, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan. Salam, Ketua Sekte. Selamat atas terobosannya ke alam abadi sejati. Langit luas dan tak terbatas. Jalanku semakin makmur setiap hari. Sekte mistik dihormati oleh semua. Seharusnya menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan dunia. Dan menghukum kejahatan sambil mempromosikan kebaikan sebagai tugas intinya. Mulai sekarang, jika ada murid kembali bertindak melanggar hukum atas nama sekte mistik, sekte tidak akan menunjukkan keringanan. Ya. Arya.
Tuan Qin. Tolong, seperti yang kau lakukan sebelumnya, panggil aku dengan nama lengkapku. Menyapa aku begitu hangat tiba-tiba, membuatku sedikit tidak nyaman. Arya, tolong kembali ke keluarga Qin. Ibu akan menebusnya untukmu, aku janji. Nyonya Qin, aku kehilangan 2 dari 7 rohku sejak kecil. Aku tidak punya emosi atau keinginan manusia. Sekarang urusan duniawiku telah terselesaikan, dan karma telah terselesaikan. Anggap saja bahwa selama dekade terakhir ini, aku tidak pernah muncul sama sekali. Arya, Putriku sendiri adalah ketua sekte mistik. Aku benar-benar buta akan kehebatannya. Namun, aku secara khusus lebih menyukai putri angkat. Aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas mendapatkan nasib yang kubawa sendiri. Aku telah mengecewakan Arya. Ini semua salah ayah. Ayah sangat menyesal, Arya. Nona Qin. Adrian, hubunganku dengan keluarga Fanche telah berakhir. Aku berterima kasih kepada Nyonya Vance atas perlindungannya yang berulang kali. Bawalah talisman ini bersamamu. Untuk kedamaian dan keselamatan sumber hidup. Arya, kau memiliki keanggunan surgawi. Aku tahu aku tidak layak berada di dekatmu. Tapi aku tetap berharap untukmu. Masa depan yang benar-benar tak terbatas. Mencakup semua waktu dan ruang. Semoga jalanmu seluas lautan, dan masa depanmu panjang dan cerah.